apa yang ditanyakan di wawancara, isi dari motivation letter Ayan. Jadi ketika Ayan berbohong, pihak BI akan tahu bahwa Ayan itu sedang berbohong itu. Dan mereka akan tahu itu. Mohon maaf ya, oh oke. Lanjut. Nah di kekurangan ini sendiri jika Ayan menceritakan kekurangan Ayan, itu silakan, tapi jangan lupa ajukan solusi dari kekurangan Ayan. Saya ulang di sini, tapi sejauh ini saya sudah mencoba untuk berusaha menghindarinya dengan cara bla 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 bla. Misalnya itu, saya kekurangannya itu kesulitan, dalam hal matematika, tapi saya sudah mencoba bla bla bla. Itu misalnya kan dari saya sebutkan kekurangan, tapi coba adalah solusi dari kekurangan Ayan itu. Itu dalam motivation letter. Yang harus Ayan coba itu. Tapi kekurangan itu kalau emang Ayan merasa nggak punya kekurangan, nggak apa-apa nggak disebutkan itu. Serta skill potensi ilmu. Nah itu saya rasa jelas apa yang Ayah punya kelebihan Ayah potensi. Ini saya ini, Ayah pandai mengoperasikan komputer ataupun Ayah pandai desain. Nah itu Ayah paparkan namun Ayah kasih bukti. Kan nggak cukup cuma bilang saya itu pandai desain, titik. Titik itu boleh tapi Ayah harus bisa kasih bukti. Semisal, saya sudah pernah bekerja di toko tempat pencetakan selama 2 tahun. Alhamdulillah saya sudah dipercayakan bekerja selama 2 tahun di sana itu. Itu salah satu terbukti kan itu. Jadi ketika yang tunjukkan skill atau potensi kalian, jangan lupa kasih buktinya apa itu. Selanjutnya, ya ini yang terakhir untuk penutupannya. Itu tadi sudah jelas isi semuanya, semoga dipahami. Kalau memang nggak paham ditanyakan aja ya. Yang terakhir baru kita sudah menjelaskan siapa kalian, apa prestasi kalian, seaktif apa yang di masyarakat, baru terakhirnya sebutkan harapan kalian. Kenapa saya mau mendapatkan beasiswa ini, kasih tahu harapannya. Nah, kita kasih tahu harapan itu kan emang kita sepakat ya, semua yang munafik itu beasiswa itu emang tuh dapat uang itu. Saya akui, saya butuh uangnya itu, tapi saya nggak perlu kasih tahu orang yang itu butuh uang. Kecuali, nah kecuali saya bisa kasih fakta emang saya butuh uang. Misal, saat ini ayah saya sedang sakit dan mama saya sudah sangat tidak bekerja apa-apa. Sehingga saya membutuhkan pembiayaan ini dan memang saya intinya ketika ayah betul-betul butuh silahkan kasih tahu, tapi alasannya itu harus kuat itu. Tapi yang hanya tidak bisa membuktikan ayah butuh, cari alasan lain untuk mengatakan bahwa ayah itu layak diterima di beasiswa ini. Contoh harapannya ini, melihat tujuan Bank Indonesia adalah bla 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 bla, maka saya rasa adalah saya orang yang cocok dan tepat untuk dipilih sebagai penerima beasiswa ini, karena saya merasa diri saya, orang yang menyukai wawasan berorganisasi dan saya, sudah aktif di organisasi jauh jauh sebelum ini saja saya sudah aktif di organisasi itu. Itu salah satu bukti orang itu emang cocok, karena pihak ini loh, mereka itu nggak hanya mengharapkan orang itu pandai, karena orang pandai itu banyak. Mereka itu butuh orang yang pandai tapi mampu bermanfaat bagi masyarakat, itu yang utipnya. Bagaimana Anda menjelaskan harapan dan apa yang bisa Anda berikan untuk pihak BI ini, konsepnya ini, pihak BI itu nggak cari orang pandai itu, tapi mereka cari orang yang pandai dan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Nah, itu poin yang kalian gali untuk kasih tahu apa harapan kalian dan, apa yang bisa kalian berikan untuk pihak BI, gitu. Jadi silakan kasih tahu harapannya. Harapannya saya diterima beasiswa ini sehingga nantinya jika saya terpilih beasiswa ini maka saya akan bla 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 itu. Dan pastinya itu sanggup Ayah sanggupi. Jangan hanya bacot, jangan hanya bilang saya akan nanti ke depannya Ayah nggak akan sanggup. Ingat ya, ketika Ayah nggak aktif atau Ayah ke depannya terpilih namun nggak aktif itu berpengaruh bagi adik-adik kita nanti. Jadi tolong jangan kecewakan pihak BI jika Ayah sudah diberi kesempatan untuk menerima beasiswa BI ini. Ya. Kemudian gimana sih cara nulisnya? Nah, ini kita belajar cara tulisnya, dan itu apa yang harus ditulis. Kemudian gimana sih cara nulisnya? Yang pertama itu yang saya bilang konsepnya pertama wajib itu nomor 0 ya, bukan nomor 1, 0. Karena jika 0 ada 1 pasti nilainya 0, jadi bukunya 0. Nah, 0 itu jujur. Jika yang nggak jujur, maka yang itu percuma. Karena diwawancara ambiar, sebaik apapun Ayah persiapkan diri, dengan alasan-alasan apapun Ayah sudah siapkan ini, itu akan ambiar semua, akan lupa nanti. Cerita itu banyak sandiwarannya. Cerita yang tulis di motivation letter itu banyak, pernak-pernik atau hal-hal yang dilebih-lebihkan itu. Jadi kalian ingat itu, just
what you have itu. Ini hak yang punya, yang melebihkan ini itu. Kalau memang nggak punya nggak usah kasih tahu. Diwawancara ayah akan kena. Karena yang itu, bodoh loh, anti semua itu. Mereka nggak lewat BI itu dalam nggak. Seleksi BI itu ketat lewat itu kerja BI itu. Nah, jadi pertama itu jujur. Kita udah punya jujur dan bisa jujur maka lanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, sebelum memulai menulis, pastikan kamu sudah percaya terhadap kemampuan ini dan siap menulis. Maksud ini, saya sebelum menulis itu jangan masih gampang. Aku harus menulis apa ya? Aku enggak, langsung tulis saja. Supaya excitement kita udah jujur, kita akan tahu kita mau tulis apa. Dengan memang apa yang nanti di belakang yang kita bahas, apa yang kita tulis. Nah, itu poin-poinnya, tulis. Kita sudah siap, mulai tulis. Tulis saja itu, jangan takut. Menulis itu membuat kita dengan saya jangan pikir dulu. Langsung tulis saja yang keluar. Karena kalau pikir matang dulu baru tulis, itu nggak akan tertulis, nggak akan keluar ide kalian. Jadi kalian langsung tulis dulu, kalau salah ulang itu. Nah, jadi syarat pertama itu langsung mulai menulis kalau kalian sudah siap, gitu ya. Kemudian, tidak ada format khusus. Kamu bebas berekspresi. Jadi nggak ada formatnya harus huruf ini, semisal harus apa dengan gaya awalnya harus di awal itu harus menjelaskan ini dulu. Kemudian setelah itu ini enggak. Urutan itu enggak ada kewajiban harus berurut. Saya setelah nama wajib prestasi dulu enggak. Walaupun setelah nama wajib harapan dulu enggak. Saya bebas. Tapi ada utip. Saya nggak tahu dengan usia. Usia ini membuat urutan itu. Jadi Iwan sendiri enggak. Saya kan kampus saya nggak ada urutannya. Usia ini membuat urutannya. Dan enaknya usia mereka memberikan apa-apa yang harus ini mereka kasih tahu itu. Jadi itu mungkin ya kelebihan kampus usia di situ. Tapi nggak jadi masalah. Saya rasa itu kekurangan ya saya pribadi ya. Saya orang yang nggak punya konsep apa-apa, saya itu kekurangan. Tapi bagi sebagian orang saya rasa itu jadi bagi saya itu kekurangan. Karena saya nggak mau dalam menulis itu diatur harus kamu harus tulis ini toh. Kamu harus ini nggak mau. Saya orangnya bebas gitu. Saya maunya apa yang saya punya saya tulis. Apa yang saya ada di diri saya tulis gitu. Jadi semua itu tergantung perspektif orang. Kalau dia anggap ada format itu hal yang bagus, ya udah bagus itu. Kalau bagi saya itu nggak bagus. Karena itu membuat kita terbatas. Pola pikir kita ataupun wawasan kita untuk berpikir jauh itu terbatas oleh hal-hal yang ditentukan. Nah, saya nggak suka itu. Oke, jadi nggak ada format khusus ya, saya boleh bebas menulis. Kemudian, wajib menggunakan bahasa baku yang sesuai EED. Jadi bebas dimaksud itu bebas format, bukan bebas bahasa. Jadi bahasa itu wajib menggunakan bahasa baku yang sesuai EED. Jadi ini keseringan nih ngechat di WA yang ini itu bahaya kalau kalian bawa dalam penulisan motivation letter. Karena motivation letter itu salah satu surat resmi itu. Jadi nggak boleh tulis ini. Ini yang benarnya ini. Kemudian enggak atau enggak ini. Ini yang merah salah yang itu benar itu. Ataupun contoh lain, misalnya aku, saya ini loh nggak lagi ngomong sama adik loh. Saya nggak lagi ngomong sama adik. Saya ngomong sama orang saya lagi memohon melewatkan beasiswa. Saya ngomong sama pihak BI. Jadi yang nggak ada aku ingin mendapatkan beasiswa ini karena itu sangat bahaya ya. Itu menunjukkan bahwa kita itu agak sepele orang atau kita nggak sopan itu. Jadi yang ada aku. Saya itu. Namun jangan terlalu kaku dan saya selalu itulah kreativitas saya jangan sampai saya adalah mahasiswa UMIN. Saya saat ini berada di semester 5. Saya punya keluarga adik 4, kakak 3. Saya saat ini dan itu sangat monoton, itu nggak bagus. Jadi untuk trik-trik yang itu silakan baca-baca di internet. Banyak yang bahas tentang cara menulis yang itu. Oke, ini maaf kelewatan. Nomor 4, ini yang penting, tetap sadari batasan diri. Yang perlu jangan malu bertanya pendapat orang lain. Nah, ketika Anda buat motivation letter, itu pertama Anda tetap koleksi dengan diri sendiri. Koleksi. Nah, ketika Anda sudah merasa stuck, tamatnya Anda nggak tahu apa lagi harus tulis, ataupun Anda sudah merasa itu Anda mungkin sudah merasa ini, oh itu udah perfect banget loh menurut aku. Jadi Anda nggak ada rasa ingin tanya ke orang lain. Itu menurut saya kurang bagus. Kalian harus biasakan ketika ambil sesuatu yang itu emang dinilai oleh orang lain, kalian harus mulai kasih itu untuk dinilai oleh orang lain. Dalam artian, kalian dah buat motivation letter, kasih ke orang lain gimana coba itu kasih tahu.
Jadi yang merasa emang orang anjing menulis, nggak bisa ini, merasa itu udah oke, enggak. Setiap pikiran orang tuh nggak sama, perspektif orang tuh nggak sama yang menilai itu bagus atau enggak. Jadi saran saya minta pendapat orang sebanyak mungkin. Pendapat apa yang udah saya tulis, bukan pendapat apa yang harus ditulis. Apa yang harus ditulis sudah saya jelaskan sebelumnya. Apa yang minta pendapat apa yang nanti yang terakhirnya kita fokus dari ilmu dulu, nanti. Oke lanjut. Eee, Minta pendapat orang lain itu kayak mana motivasi letter kita. Jadi saya udah tulis langsung kasih tahu, kasih ke kawan. Itu sekaligus untuk mereka tipu atau salah ketik. Itu paling paling luas nanti kita bahas. Nah, ini mungkin Kakak tahu gimana cara menulis. Ini, for your information, ini cara menurut saya itu yang udah saya buat dan alhamdulillah tahun lalu udah lewat. Saya nggak bilang punya saya itu udah oke aja ya, tapi itulah yang udah saya buat itu, alhamdulillah lewat gitu. Kemudian, apa yang boleh nih dalam motivation letter? Nah, yang boleh itu boleh kita menggunakan bahasa serapan sewaktunya. Contoh bahasa serapan itu edukasi, implementasi, mengoperasikan dan sebagainya. Kan itu bahasa serapan. Ataupun kalau bahasa Indonesianya edukasi itu pendidikan, implementasi itu penerapan, mengoperasikan itu menggunakan. Jadi Not-nya, kalian boleh menggunakan bahasa serapan itu, mungkin kalian pengen tunjukin bahwa kalian itu orang-orang yang tahu banyak tentang bahasa-bahasa itu, nggak masalah, silahkan. Itu ketika kalian bisa menggunakan bahasa ini kalian itu menunjukkan bahwa kalian itu orang yang banyak membaca. Karena bahasa-bahasa ini nggak ditemukan di bahasa, sosial media, nggak ada itu. Ini bahasa-bahasa di buku-buku, bahasa-bahasa orang akademis. Jadi, edukasi silahkan kalian tunjukkan bahwa kalian tahu apa itu implementasi, apa itu edukasi, apa itu implikasi dan sebagainya. Tapi ini ingat, itu kan orang nggak tahu semua tentang itu. Nah, silahkan gunakan bahasa-bahasa itu. Tapi jangan berlebihan, jangan banyak gunakan itu dan jangan memaksa. Kadang kita ketika ingin ada bahasa Inggrisnya, kita paksa harus ada, nggak wajib. Karena yang diminta sama Indonesian Letter bahasa Indonesia itu. Jadi silahkan gunakan jika itu emang layak digunakan. Dan pastikan jika yang gunakan jangan lupa wajib dimiringkan, ini ya, wajib dimiringkan. Karena kaidah penulisan bahasa asing dalam bahasa Indonesia itu adalah dimiringkan. Oke, semoga, jelas ya. Kemudian yang nggak bolehnya apa? Nah, ini yang saya bilang tadi, itu salah tulis. Jadi misalnya banyak, yang saya terbalik hurufnya itu nggak boleh. Usahakan jangan itu, kita udah ada kemudiannya, benar, makanya itulah gunanya kita minta pendapat orang lain. Minta orang lain itu untuk baca motivation letter kita, itu gunanya. Selain periksa apakah motivation letter kita udah bagus, juga untuk periksa itu. Jangan bosan-bosan baca motivation letter sendiri ya, silakan periksa jangan sampai kayak itu. Karena itu hal yang sangat membahayakan, terkadang sangat membahayakan bagi, eee kita nih, contohnya ya, itu nama dosennya ya, yang saya yang udah mau wisuda, udah ini. Itu satu huruf aja nama gelar dosen, maka itu nggak diterima isinya. Jadi kalian pastikan jangan sampai kayak itu dalam tulisan kalian. Usahakan semaksimal mungkin. Kemudian pastinya nggak boleh menyinggung salah. Jadi nggak ada yang pembahasannya itu misalnya nggak terlalu mungkin terlalu over dalam membuat motivasi, malah justru menyinggung salah ataupun membahas hal-hal yang berhubungan yang salah dengan maksud untuk yang menjatuhkan salah satu pihak, itu nggak boleh. Kemudian, nah ini yang saya bilang tadi, terlalu berlebihan dan terkesan sombong atau ingin pamer. Tambah lagi terlalu merendah. Jadi dua-dua itu nggak bagus. Ini terlalu berlebihan itu nggak bagus, karena takut terkesan sombong ataupun terlalu merendah itu nggak bagus juga. Maksud terlalu merendah ini, kita kadang pengen kita emang orang rendah, tapi di satu sisi di motivation letter ini kita butuh untuk menunjukkan bahwa kita itu orang yang mampu. Jadi jangan terlalu sok-sok, ya udah saya kayak gini aja, enggak. Di motivation itu ini harus jual ini aja, bukan jual sama yang negatif ya. Ini aja, ekspresikan bahwa kalian itu orang yang layak dapat beasiswa ini, gitu. Kemudian, pembahasan saya rasa sudah selesai. Itu di bagian motivation letter, ini aja mungkin pembahasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk sesi tanya mungkin bisa diakhir ya setelah atau gimana Kak Sandra? Untuk sesi tanya jawab gimana kira-kira? Selanjutnya atau diakhir itu? Kita jelasin aja dulu, nanti sesi tanya jawab terserah gitu. Sampai batas waktu yang memang kita sesuaikan. Berarti kita langsung lanjut ke wawancara dulu ya, biar
nanti relevan itu pembahasannya terkait. Nanti udah selesai terus materi, habis ini kalian bebas mau tanya apa silakan. Selama waktu masih mencukupi, insyaallah kalau udah lewat Zoom ini dan waktunya sampai jam 12 malam. Ini kan nggak mungkin juga ya sampai jam 12 malam kan. Jadi usahakan simak betul-betul ini yang udah ditanyakan dan tanya lagi itu. Yang udah dibahas jangan ditanya lagi. Simak betul-betul ya. Oke, lanjut Kak Musana. Kak Musana silakan. Oke, teman-teman. Tadi ya sudah disampaikan serangkaian tentang bagaimana pemberkasan untuk mendaftarkan diri di Siswa Indonesia. Terima kasih banyak ya. Oke. Baik teman-teman, selanjutnya tentang seleksi wawancara. Nah, sebelum kita membahas poin-poin apa sih yang akan dipertanyakan, terlebih dahulu kita harus tahu apa saja yang harus kita persiapkan sebelum menghadapi wawancara. Nah, teman-teman, jadi di wawancara ini skill speaking teman-teman sangat dibutuhkan. So, mungkin di antara kita yang masih ngomong terbata-bata, bukan berarti juga saya sudah bagus banget speaking, nggak juga teman-teman ya, masih dalam proses belajar. Intinya, untuk speaking sendiri kita harus sering berlatih berbicara sendiri ya. Terlebih lagi nih di depan cermin sering-seringlah untuk melatih speakingnya gitu. Setiap speaking istilahnya dalam speaking itu kita nggak berbicara satu nada, tapi ada intonasi-intonasi tertentu yang harus kita lakukan di situ untuk apa? Untuk menarik si penguji interview ini sendiri kayak gitu teman-teman. Nah selanjutnya juga ketika kita melaksanakan interview ini sendiri, kebetulan tahun kemarin karena corona jadi via virtual ya guys, teman-teman ya maaf. Jadi tidak menutup kemungkinan ya untuk seleksi tahun ini ataupun kedepannya itu secara offline. Nah, berdasarkan pengalaman teman-teman yang dulu ikut interview secara offline, pertama kita pastinya mengikut interview di kantor BI langsung ya di Bank Indonesia. Nah, dan itu penguji kita itu ada 4 orang ya guys, 4 orang. Dan salah satu ini adalah beliau psikolog maksudnya. Nah, beliau ini memang tugasnya memerhatikan gerak-gerik kita. Nah, dalam artian di sini teman-teman harus banget menjaga sikapnya. Jangan lihat kanan ke samping, kiri kanan, dan mungkin baru pertama masuk BI, jadi matanya ini nggak bersahabat ya kayak gitu. So, di sini teman-teman harus fokus, harus benar-benar menjaga sikap, harus nggak boleh dalam artian kayak segala objek-objek di sekeliling teman-teman di Bank Indonesia itu menarik ataupun menggoyah fokus teman-teman. Nah, itu jangan sampai. Itu harus hati-hati banget. Nah, kemudian juga tips selanjutnya jangan lupa baca doa gitu ya. Karena memang doa ini adalah kunci dari segala hal yang kita inginkan. Nah, kemudian teman-teman di wawancara ini kita juga sering merasakan gugup gitu ya. Kemudian merasakan bisa saja dikarenakan kita gugup jadi blank ataupun ya kita lupa yang ingin kita sampaikan ataupun yang sudah kita belajar hingga lupa. Nah, di sini teman-teman harus benar-benar mensugesti diri dalam artian bilang kepada diri sendiri bahwa aku bisa, aku harus terlihat tenang dan semuanya akan baik-baik saja. Intinya tenangkan diri karena ya kunci kita berbicara kalau udah gugup itu kita akan hilang. Apa yang sudah kita belajar itu akan hilang. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, sugesti diri bahwa aku pasti bisa. Gitu. Nah, teman-teman selanjutnya langsung kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan apa saja yang akan ditanyakan oleh penguji ini selama wawancara. Nah, yang pertama mungkin beberapa hal tadi sudah dijelaskan di motivation letter karena seperti yang Shin bilang bahwa di motivation letter ini biasanya kita harus benar-benar menguasai karena ketika interview bisa kita bilang sebagian besar pertanyaan itu adalah segala sesuatu yang telah kita tulis di motivation letter. Nah, yang pertama sekali mereka pasti akan menyuruh kita untuk perkenalkan diri kamu secara singkat. Nah, kalau udah dibilang seperti ini, teman-teman cukup memperkenalkan diri, misalkan nama saya Khadijatul Musana, saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, saat ini saya sedang kuliah di semester 5 ya waktu itu, oke. Nah, cukup segitu aja. Nah, intinya teman-teman nggak harus menyebutkan tempat tanggal lahir, kemudian tinggi badan, berat badan, itu nggak perlu karena identitas yang seperti itu sudah ada di CV teman gitu ya. Karena kan di pemberkasan sudah ada salah satu syarat yaitu CV ataupun resume pribadi teman-teman sendiri. Dan yang kedua itu ceritakan ataupun deskripsikan tentang pencapaian, pengalaman gitu ya. Nah, di poin kedua ini lebih ke track record teman-teman, apa saja pengalaman teman-teman yang udah teman-teman lakukan selama kuliah. Nah, jadi saran dari saya ya teman-teman, mohon kita ketika kuliah itu jangan hanya kuliah pulang, tapi perlu adanya sesekali ikut kompetisi, sesekali berorganisasi, kemudian memiliki jiwa sosial tinggi ataupun humanity. Karena segala
sesuatu yang kita lakukan hari ini itu menjadi bekal. Nah, apalagi untuk beasiswa teman-teman. Untuk beasiswa ini ataupun yang sering kita bilang scholarship hunter, nah itu kita harus memiliki pembekalan yang benar-benar maksimal. Mulai dari akademisi, organisasi, kompetisi, hingga aktivitas sosial. Nah, teman-teman, gimana sih cara kita menyampaikan tentang akademisi kita nih ke penguji, gitu ya? Nah, jadi di akademisi ini kan lebih tentang kepada prestasi kita di kuliah, dalam artian nilai kita gitu. Nah, jadi di sini ketika kita menyampaikan bahwa IPK kita bagus, IP kita bagus, kan menyampaikan dengan mengada-ngada gitu. Tapi ketika kita menyampaikan bahwa kita bagus di sini dan sebagainya, tolong disertakan bukti. Langsung alhamdulillah selama ini di perkuliahan, di akademisi, saya memiliki nilai IPK yang alhamdulillah cukup memuaskan sehingga saya tiap semester bisa mengambil SKS 24 SKS. Nah, itu juga dapat dibuktikan dengan transkrip nilai yang saya miliki. Nah, kemudian juga organisasi seperti itu. Di organisasi kita pasti ada mendapatkan yang namanya sertifikat gitu ya. Nah, baik itu sertifikat kita menjadi ketua panitia ataupun SK berorganisasi. Nah, itu teman-teman tidak salah jika ketika menghadapi interview, teman-teman membawa berkas-berkas itu. Jadi ketika kita ngomong tidak mengada-ngada omong kosong, tapi kita ada bukti. Jadi kalau mereka seandainya kenapa kamu begitu yakin misalkan gitu ya. Nah, kita punya bukti gitu, kita punya data, yaitu misalkan sertifikat-sertifikat yang kita miliki. Nah, begitu juga dengan kompetisi teman-teman. Ini seperti yang disampaikan oleh Shin tadi ya, seperti lomba-lomba dan sebagainya, tingkat nasional, tingkat regional, jika itu tingkat tingkat sekampus juga nggak apa-apa gitu, silakan. Karena memang walaupun kita nggak mendapat juara, kompetisi ini juga memiliki nilai lebih sendiri jika kita telah berani mencoba gitu. Nah, misalkan kita sering ikut kegiatan nasional gitu, tapi kita nggak menang. Nah, itu juga sebenarnya menjadi sebuah prestasi bagi kita sendiri. So, jangan takut untuk mencoba, ya yakinlah kalian pasti mampu gitu. Nah, selanjutnya aktivitas sosial gitu ya. Aktivitas sosial ini mungkin lebih ke humanity ataupun volunteer gitu. Teman-teman yang suka volunteer gitu ya, mungkin sering ikut yang namanya project ataupun program-program volunteer tingkat nasional gitu, terpilih sebagai delegasi di Aceh. Nah, itu juga merupakan sebuah prestasi yang patut kita sampaikan kepada pihak BI, bukan berarti sombong, tapi mereka harus tahu. Dalam artian kita ketika menghadapi wawancara seolah-olah kita seperti mempromosikan diri sendiri gitu loh. Bukan sih kita sombong, tapi penyampaian kita itu sendiri harus menggunakan bahasa yang memang halus, terkesan tidak sombong, kemudian juga benar-benar meyakinkan si penguji sendiri. Karena kalau ngomong kita tidak bergairah, cuman menjawab seadanya, nah itu mereka mungkin ya teman-teman langsung skip. Karena mereka di sini tidak hanya membutuhkan orang-orang yang cerdas di akademisi yang nilainya tinggi, tapi mereka juga membutuhkan sosok-sosok orang-orang yang produktif ataupun aktif berorganisasi, kompetisi, dan kegiatan lainnya. Nah, lanjut ke soal yang ketiga yang mungkin akan ditanyakan ya teman-teman. Apa sih yang akan kamu lakukan pasca mendapatkan beasiswa ini? Nah, ini kalau menurut saya pribadi itu lebih kepada tujuan teman-teman. Usahakan tujuan teman-teman ketika mendapatkan beasiswa ini adalah tujuan ataupun cita-cita di mana itu yang berkaitan dengan jurusan teman-teman kuliah gitu. Misalkan gini, teman-teman kuliah di jurusan tarbiyah gitu ya. Tarbiyah dalam artian berarti pendidikan ataupun akan menjadi seorang guru. Nah, jadi ketika ditanya apa tujuan kamu pasca mendapatkan beasiswa ini, langsung aja jawab spontan bahwa baik Pak, saya memiliki tujuan ataupun cita-cita setelah saya mendapatkan beasiswa ini, saya akan belajar sebaik mungkin, saya akan kuliah tepat waktu, kemudian setelah saya lulus kuliah melalui beasiswa ini ataupun karena saya sudah dibekali di beasiswa ini, maka berhubung gitu ya, mungkin di daerah saya tinggal adalah daerah yang terpencil, maka saya akan membangun sebuah lembaga pendidikan di mana nanti di situ saya akan memberikan pendidikan kepada anak-anak secara gratis. Nah, intinya tujuan kita mendapatkan beasiswa, kemudian tujuan kita lulus kuliah itu di sini lebih spesifik. Jangan cuma bilang tujuan saya mendapatkan setelah saya mendapatkan beasiswa ini ya saya mencari ilmu. Jangan kayak gitu. Jangan hanya terlalu umum gitu, tapi harus spesifik apa tujuan teman-teman kuliah kayak gitu. Nah, misalkan kalau ekonomi gitu ya. Ekonomi mungkin terkesan kepada entrepreneurship. Nah, pasti juga
hubungan-hubungannya itu lebih kepada kewirausahaan dan sebagainya. Nah, intinya kalau ditanya tujuan kamu setelah mendapatkan beasiswa ini, kamu mau kontribusi gimana? Nah, itu harus tujuan yang spesifik. Itu aja intinya. So, dari sekarang teman-teman harus mikir apa sih tujuan aku kuliah gitu. Terus kalau aku ditanyai sama pihak B, aku harus menjawab gimana ya gitu. Jadi jangan hanya menjawab sekedar mencari pengalaman di Gen B, kemudian sekedar mendapatkan ilmu dan bla sebagainya, enggak. Tapi itu gimana ya, kalau kita menjawab terlalu umum gitu, itu kurang menarik bagi mereka. Gitu. Nah, langsung saja next itu mereka menanyakan latar belakang ekonomi keluarga kita. Tapi ya teman-teman, dalam tanda kutip bukan berarti mereka sangat memprioritaskan yang memang keluarga yang kurang mampu. Tidak seperti itu. Karena banyak kita lihat ya teman-teman, bahwa anak-anak ataupun penerima beasiswa Bank Indonesia itu sendiri, mereka tidak memiliki status ekonomi mereka itu enggak semuanya prasejahtera gitu. Ada banyak orang-orang yang berkemampuan memperoleh beasiswa Bank Indonesia itu sendiri. Kenapa? Karena kemampuan mereka, baik itu dari akademisi, organisasi, prestasi, itu memang memungkinkan untuk menerima beasiswa Bank Indonesia. Nah, jika ada orang yang produktif seperti ini dengan latar ekonomi yang memang prasejahtera, mereka tentu akan memilih orang-orang yang produktif ini. Karena tujuan mereka pertama, mereka sangat sangat menyeleksi kita itu dengan sangat ketat. Seperti yang dibilang kawan saya tadi ya, di beasiswa Bank Indonesia ini tidak mengenal orang dalam gitu ya. Dan yang kedua juga benar-benar yang terpilih menjadi beasiswa Bank Indonesia ini adalah orang-orang yang telah memiliki bekal lah istilahnya gitu. So, sekali lagi saya tegaskan, selama kita masih kuliah, baik itu semester 1, 2 yang baru mula-mula, nah silahkan teman-teman, segala peluang, segala aktivitas silahkan dilakukan gitu. Jangan lewat begitu saja tanpa ada pengalaman, baik ke organisasi, prestasi, ataupun lain-lain sebagainya. Nah, jadi kembali lagi misalkan ditanya ke latar belakang ekonomi keluarga ya teman-teman tinggal bilang saja gitu. Kalau misalkan orang tua berstatus berprofesi sebagai petani, sampaikan saja. Misalkan berprofesi sebagai wirausaha juga sampaikan saja. Intinya di sini teman-teman kita jangan mengada-ngada gitu ya. Per hakikatnya aja gitu ya. Misal kalau rezeki itu tak akan kemana gitu. So jangan sampai gara-gara beasiswa ini kita kayak sok-sokan memiskinkan diri lah gitu istilahnya. Nah, jadi apapun yang teman-teman lakukan ke depan ataupun hari ini, silahkan saja gitu, secara jujur gitu. Jangan ada mengada-ngada ataupun terkesan kayak melebih-lebihkan, jangan ya teman-teman. Ingat, kalau rezeki tak akan kemana. Nah, kemudian yang terakhir, jelaskan kekurangan dan kelebihan kamu. Sebenarnya pertanyaan ini sih nggak begitu sering ditanyakan ya teman-teman sama penguji, tapi terkesan ada gitu. Mungkin kekurangan dan kelebihan setelah disampaikan juga tadi ya sama Shin di bagian motivation letter juga ada. Nah, jadi ketika sedikit aja ya yang akan saya tambahkan. Misalkan nih kita memiliki kekurangan, kalau Shin tadi lebih kepada misalkan nggak bisa matematika, tapi kalau saya sendiri mungkin kekurangan kita sering lupa gitu ya. Memang kalau manusia itu tidak ada yang selalu ingat ya, kalau menurut saya sendiri pasti rata-rata sering lupa. Nah, jadi ketika kita menyampaikan kekurangan, itu disertakan solusi. Jangan hanya bilang, iya Pak, saya sering lupa. Jangan kayak gitu, tapi gimana? Nah, saya memiliki kekurangan sering lupa seperti demikian, namun saya menyadari akan kekurangan itu, so saya sering mengatasi agar saya tidak sering lupa, seperti saya sering menyediakan notebook dan kemana-mana itu saya membawakan, kemudian juga saya sering buat alarm di handphone saya untuk ya mencegah yang namanya lupa tersebut gitu. Nah, intinya setiap kekurangan yang kita sampaikan sertakan dengan solusi kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya juga kelebihan gitu ya. Kelebihan ini sih lebih kepada soft skill kita. Nah, misalkan kita kuliah di bagian teknik gitu ya. Pastilah kalau teknik terkesan mereka tuh ya tahu sendiri lah ya gimana orang teknik. Tapi dia misalkan si teknik ini dia bisa bisa hafal Quran, kemudian juga di bagian menulis dia pintar. Nah, itu juga salah satu kelebihan teman-teman. Nah, misalkan kayak anak apa lagi ya bisa kita contohkan di sini. Anak hukum misalkan gitu ya, tapi dia memiliki dia bisa mengajar gitu, yang seharusnya mengajar ini adalah skill-skill orang tarbiyah ataupun FK. Nah teman-teman, itu juga merupakan sebuah kelebihan. Nah jadi intinya di sini teman-teman ya, apapun yang menjadi pertanyaan oleh pihak wawancara kepada teman-teman semua ketika menghadapi wawancara nanti,
silahkan teman-teman paparkan sejujur mungkin, kemudian juga semenarik mungkin lah. Jadi istilahnya ketika kita menghadapi wawancara harus percaya diri, jangan sampai terbata-bata karena takut ataupun sebagainya lah gitu. Nah, yang teman-teman ya ini juga ingin saya sampaikan. Nanti teman-teman kalau udah terpilih sebagai penerima benar-benar di DNB. Nah, ini saya tegaskan kembali lagi ya. Kita tadi sudah menandatangani materai untuk aktif di GenB. Jadi apabila teman-teman mendapat laporan teman-teman tidak aktif di GenB, nah otomatis adik letting teman-teman yang nantinya ke depan akan mendaftar beasiswa ini tidak lagi mendapatkan kuota. Kenapa? Karena di masa teman-teman tidak aktif gitu. Istilahnya kita seperti mengecewakan orang-orang GenB, orang-orang Bank Indonesia itu sendiri. So, teman-teman kalau menerima beasiswa Bank Indonesia, teman-teman harus siap aktif di GenB seperti itu. Jangan beasiswa BAI dan GenB merasa seperti tidak ada tanggung jawab, jangan seperti itu karena itu akan berdampak pada junior teman-teman nantinya. Oke ya, sesuai yang kita sampaikan tadi di awal bahwa kita nggak banyak materi, kita lebih menghidupkan diskusi ataupun tanya jawab. Langsung saja ya untuk tanya jawab kita buka. Ini sudah banyak pertanyaan dari teman-teman semua, jadi nanti akan dijawab sama-sama ya, dibantu oleh Shin juga. Gimana Dek, langsung aja ya Kakak bacakan satu persatu pertanyaannya. Oke, boleh Kak. Ini maaf ya. Misalnya ini lewat HP ya. Ini Kak. Oke, siap. Ini. Semoga nggak ketinggalan ya. Jaringan. Maaf ya. Nah, ini kan ya. Oke, siap. Yang langsung ya, maksudnya iya boleh. Yang mau tanya langsung juga boleh, tapi nanti ya setelah kita persilahkan gitu. Kita fokus yang sudah ini dulu nih, yang udah list di chat. Gimana Shin, udah bisa kita mulai? Saya baca dulu yang langsung. Nah, oke. Saya dapat jawab untuk peluang lulus bagi yang tidak pernah berkecimpung di organisasi. Sebenarnya saya sudah punya bahas sebelumnya di awal. BI meminta usaha yang aktif di organisasi. Tapi kalau saya nggak aktif, berarti saya nggak punya kesempatan untuk lolos dari sekolah ini. Semua orang punya kesempatan yang sama sebenarnya. Jadi di motivation letter itu, kayak caranya saya harus tunjukkan sisi lebih saya lain itu kita kalian enggak aktif di organisasi, kalian itu rupanya lebih sendiri itu. Makanya ini, kalian itu pasti nggak aktif di organisasi punya alasan pastinya mungkin, punya alasan. Nah, alasan apa yang tadi itu alasan itu yang kalian sampaikan sehingga membuat kalian itu nggak aktif organisasi. Itu maksud saya. Jadi kalian harus bisa tunjukkan bahwasannya dengan kalian tidak aktif organisasi, kalian itu masih bisa loh, atau masih ada keunggulan kalian itu di hal lain yang itu emang mungkin Anda harus melakukan dengan tidak aktif organisasi itu. Jadi organisasi itu bukan kemauanmu, bukan tunjukkan bahwasannya bukan kemauan kita nggak mau organisasi, tapi karena keadaan kita harus tidak aktif organisasi itu. Nah, namun ini nggak minta organisasinya sebenarnya, tapi juga aktif kegiatan sosial. Jadi nggak mesti saya sudah bergabung organisasi itu. Harus itu maksud organisasi nggak, aktivitas sosial nggak. Tapi misal contoh, saya pernah ikut kegiatan di kampung, semisal kegiatan festival anak soleh. Ikut jadi panitia, ataupun panitia di acara donor darah di kampung ataupun di rumah sakit, ataupun saya pernah bantu donor darah itu misalnya. Intinya segala hal yang bantu orang itu namanya kegiatan sosial. Saya pernah kadang-kadang bantu korban banjir, korban gempa bumi itu yang sebagainya, itu termasuk dari kegiatan sosial. Jadi nggak mesti saya itu betul-betul aktif terdaftar di suatu organisasi baru saya itu disebut oleh orang yang ada sosialnya. Enggak. Selama saya itu emang pernah memperbaiki orang, yang apapun lah, misal saya pernah menjadi membantu kawan buat tugas, yang menjelaskan dia tugas dia, itu termasuk kegiatan sosial. Ini kan bantu orang lain, itu bisa yang tindakan. Nah, kemasan bahasanya yang harus kalian tingkatkan itu. Kalau saya cuma bilang ini,
saya sering bantu kawan belajar. Why? Semua orang bisa bantu orang lain belajar itu. Tapi apa nilai lebih dari itu? Kamu apa dengan kamu bantu orang belajar itu apa itu? Nanti ada yang kalian jelaskan itu. Itu IAIN nggak aktif di organisasi hukum nggak sosial sama sekali. Nah kemudian kakak mau tambah di bagian itu, di bagian kita nggak aktif organisasi tapi punya peluang nggak? Mau tambah nggak ya? Kamu kami jawab Mungkin ya sebelumnya. dari kakak sendiri kan teman-teman semua ya, kalau misalkan kita nggak terlalu aktif di organisasi tapi kita aktif berkompetisi atau berprestasi, itu juga menjadi nilai lebih bagi diri kita sendiri. So bagi teman-teman yang mungkin saat ini nggak aktif di organisasi juga nggak apa-apa, silakan teman-teman juga mendaftar beasiswa ini. Nah itu aja sih dari kakak ya. Oke, kemudian kita coba jawab yang ini saya minta jawab langsung. Tapi kita tetap sesuai urutan ya. Yang mau tanya langsung, cek dulu. Jadi bertanya langsung, baru kita silakan sesuai urutan itu. Nah, yang kemudian kita akan coba menjawab pertanyaan yang nomor 2 deh. Assalamualaikum Kak, dari Rahmat Ramadan. Ini Rahmat Ramadan namanya nggak diubah nih. Karena kita mau tahu dari kampus mana. Assalamualaikum Kak, apakah ikut demo bagian dari pengalaman sosial? Oke. Ini saya pribadi ya, yang sebagai anak organisasi, kita dengan demo itu kan membantu menyampaikan aspirasi masyarakat. Kita memang membantu masyarakat. Tapi kita nggak tahu bagaimana pandangan pihak B-nya. Kan di pihak mereka, demo itu hal-hal yang pihak ini tuh hal-hal yang jelas gitu. Apa saya bukan hanya wow aja, demo itu emang semua orang bisa ikut, tinggal datang, ikut itu. Jadi demo itu bukan hal yang betul-betul sudah pasti menunjukkan bahwa kita itu sosial ini. Kenapa itu? Kita cuma ikut demo itu, tapi yang lainnya nggak ada. Coba pikir, ini saya coba kembalikan ke kawan-kawan. Kawan itu nggak pernah ikut jalan-jalan, nggak pernah. Bantu masyarakat di kampung nggak pernah. Tiba-tiba pernah ikut demo. Kira-kira di mana letak itu menunjukkan bahwa orang itu orang yang sosialnya tinggi. Nggak logis kan? Paham ya? Semua dipahami ya maksud saya. Dan bantu-bantu bagi-bagi nasi untuk orang nggak pernah. Bantu jalan-jalan nggak pernah. Stigma masyarakat sebagai masyarakat demo adalah hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk itu. Jadi alangkah baiknya untuk saya jawaban saya pribadi ya, demo itu memisahkan kegiatan sosial dan ketika kalian itu nggak pernah melakukan kegiatan sosial lain. Tapi kayak saya ini, saya sama saya ada ikut jalan-jalan ada ikut bagi-bagi berkah dan sebagainya, ada di kampung, ada jadi ketua panitia anak sekolah dan sebagainya. Jadi ketika saya inputkan itu demo itu mungkin sah-sah saja, karena saya emang di semua kegiatan sosial saya terlibat. Tapi ketika kalian nggak pernah terlibat di kegiatan sosial apapun, tiba-tiba kalian masukkan demo hanya kegiatan sosial kalian, itu menjadi tanda-tanya. Kenapa tiba-tiba demo itu sekali? Pasti ada pertanyaannya, mungkin nih, apa nggak, saya nggak mau sebutkan ke kalian, mungkin cuma mau cari sensasi, mungkin cuma mau cari snap atau foto, kan gitu. Karena di hal lain kita nggak ikut itu. Di kegiatan sosial lain kita nggak pernah terlibat. Mungkin itu menjawab ya. Jadi kesimpulannya untuk saat ini demo itu yang dimasukkan ke bagian kegiatan sosial. Jadi nggak perlu ditingkatkan demo itu. Karena demo itu semua orang bisa dan sehat mengerti. Oke Kak, mungkin mau ditambah ya. Ya terkait demo itu ya. Kamu jawab ya. Teman-teman. Ya, itu memang sebelum kakak sangat menjawab ya, Dik. Tapi perlu kita garis bawahi ya, teman-teman. Dari kalau kita sudah terpilih menjadi award di Bank Indonesia nantinya, nah kita sangat dilarang keras untuk demo. Dalam artian bukan kita nggak boleh demo, boleh kita mungkin aktif di organisasi lain untuk ikut demo, tapi kita jangan pernah memakai baju Genbi atau identitas Genbi ataupun Bank Indonesia. Nah, dalam artian itu juga salah satu larangan dari BI itu sendiri. Dan kemudian yang kedua, kalau misalkan ditanya tentang organisasi, saran kami ya, seperti yang dibilang Shin juga tadi, teman-teman nggak perlu menceritakan tentang demo, dan demo itu termasuk aktif di organisasi. Nah, menurut kami sendiri itu nggak perlu, teman-teman. Kita ada inisiatif lain untuk memang benar-benar aktif di organisasi selain demo, gitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, dari USK ya. Ya, Dila Amelia. Kakak baca ya, Dek ya. Assalamualaikum. Hah? Silakan baca Dek langsung. Oke. Assalamualaikum. Kak saya tanya, saya pengumuman kesehatan Indonesia itu ada ditulis bahwa setiap mahasiswa menerima beasiswa minimal 4 semester. Ya, minimal. Kalau saya baca justru maksimal ya. Coba kita cek ya. Ini kakak cek minimal tapi maksimal. Ya, coba ini lagi coba kakak cek nih. Atau kakak bisa bantu cek
setahu saya maksimal atau minimal? Sebentar ya. Ada yang bisa bantu cek? Oke, ini ya, Jadi, ini Kakak langsung sama Kakak yang tahun cek deh. Ini nih, gini tulisannya ya. ya, setiap mahasiswa menerima beasiswa paling lama hanya 4 semester gitu ya. 4 semester itu paling lama, berarti maksimal teman-teman ya. Maaf. Nah, lanjut. Oke. Ya, memenuhi kriteria telah di. Oke, mungkin di sini langsung aja ya, Shin, Kakak coba jawab deh. Intinya, Ya, boleh ya. intinya si Dila mau apa ya, kepastian gitu ya. Sebenarnya gimana, setahun atau 2 tahun. Nah, pada dasarnya dari BI sendiri itu maksimal 4 semester ataupun 2 tahun, teman-teman. Tapi kembali kepada kebijakan kampus kita masing-masing, terutama di UIN Araniri, mereka membatasi untuk kita mendapatkan beasiswa adalah 1 tahun ataupun 2 semester. Nah, dan selanjutnya kita tidak boleh mendaftar untuk mendapatkan beasiswa di tahun kedua karena memang kebijakan kampus. Jadi kalau dari BI sendiri terus digarisbawahi bahwa mereka memberi batasan itu mendapat beasiswa 4 semester. Tapi kembali lagi kepada kebijakan kampus karena pertama sekali yang akan menyeleksi kita itu adalah kampus sendiri. Jadi segala ketentuan kampus kita harus ikutin gitu teman-teman. Pengalaman ya guys di UIN sendiri itu hanya bisa 1 tahun. Nah sedangkan di kampus lain seperti Abulya-Tama, nah, mereka itu bisa teman-teman 2 tahun karena di kampus mereka tidak membatasi. Tapi kalau UIN sendiri membatasi dengan dalih bahwa biar semua teman-teman itu mendapat giliran, jangan dia aja gitu. Mungkin Shin mau menambah terkait hal ini? Ya betul, itu nyawa saya nggak pernah coba jelaskan juga ya. Itu perspektif sudut pandang masing-masing orang kampus itu bebas itu. Nah, UIN sendiri mungkin niatnya itu biar semua itu bisa merasakan kayak mana menjadi penerima beasiswa BI itu. Jadi nggak hanya orang-orang itu aja. Tapi ini saya mau tegaskan ya, saya tahu di sekolah UIN itu tidak boleh 100%. Tapi diharapkan tidak mengirim orang yang sama. Mungkin bisa baca ulang ya, surat kalau memang punya, UIN itu diharapkan tidak mengirim orang yang sama. Dalam artian, ketika pilihan orang lain, why you have to send the same people itu. Harus kirim orang yang sama. Kita punya banyak orang itu di UIN. Itu mungkin maksud UIN. Tapi ada kutip ya, jika ayah mampu minta pihak roti ayah untuk kirim bagi ayah, nggak masalah, bisa itu. Tetap boleh. UIN membolehkan dalam artian, tapi tetap diharapkan tidak mengirim sama. Sehingga kita itu fakultas mengartikannya nggak boleh kirim yang sama. Ya, saya ulang lagi ya. Hanya adalah di surat edaran diharapkan tidak mengirim yang sama. Sehingga kebanyakan kampus menerjemahkan bahwasanya emang tidak boleh mengirim yang sama. Mungkin itulah sisi positifnya yang lain merasakan. Itu, hanya kutip itu. Jadi bukan 100% nggak boleh. Nah, dan ada faktanya yang saya tahu ada 2 orang yang sudah pernah dapat 2 kali di UIN. Tapi itu langka sekali, memang sangat langka. Itu orang yang dapat di tahun, ingat nggak Kak yang kemarin kita jumpa WHI ini, WHI Gunung Ya, Bukit Jalil. Beliau ya bilang disiram. beliau dapat 2 kali. Hanya itu rektor dari ceritanya langsung. Saya nggak tahu apakah itu benar atau nggak, tapi saya yakin itu benar gitu. Jadi selama ayah mampu menunjukkan ayah itu bisa di rektor, maksudnya fakultas ayah, maka ayah bisa dapat 2 kali gitu. Itu jawaban untuk yang apakah bisa dapat 2 kali atau enggak. Kemudian pertanyaan Yes. selanjutnya Kak apa? Aku udah keluar dari Langsung aja ya. Berkas persyaratan pengurusan beasiswa BI, teman-teman. Kalau ini langsung aja ya. Tadi juga sudah kita tampilkan berkas-berkas apa saja ya. Nah, berarti ini kita skip ya, bukan arti nggak jawab, tapi ini sudah dijelaskan dan di edaran-edaran juga ini sudah ada gitu ya. Siapa nih Rana Maulida? Mungkin nanti bisa kita share lagi ke grup terkait berkas ini. Nah, lanjut selanjutnya dari Fatia. Maaf, mengenai berkas ya. Ini Fatia ya. Oke. Lanjut dari Fatian ya. Izin bertanya apakah persyaratan beasiswa BI dari UIN Araniri diminta sertifikat organisasi? Oke, Shin silahkan dek menjawab terkait hal ini. Untuk sertifikat organisasi saya tahu ya di fakultas lain, intinya di surat edaran UIN sendiri nggak diminta, tapi mungkin di setiap fakultas itu punya metode seleksi sendiri.
Tapi jika Iya, kemudian di fakultas kalian itu minta, ya harus input-kan itu. Karena mungkin di tingkat fakultas kalian sistemnya itu open recruitment. Ini misal, di fakultas kalian itu udah ditentukan kuotanya emang kan. Jadi, itu buat sistem open recruitment untuk semua ya, silahkan dan mereka mungkin minta, sertifikat prestasi sebagai bukti ataupun tambahan tambahan apa istilahnya, tambahan penguat untuk membuat kalian itu layak diloloskan. Karena kayak saya bilang tadi di UIN itu setiap fakultas kuotanya terbatas, jadi mereka, yang menentukan siapa yang lewat. Misalnya ini ya, sebagian lewat ada dia orang dalam dan saya itu kita bukan fakultas itu mungkin gitu, intinya fakultas yang tentukan. Jadi sebaik mungkin kalian coba update, kalian tentukan mau kalian pun layak, gitu. Kita diminta sertifikat asli. Intinya waktu pengumuman berkas nggak diminta, waktu pengumuman berkas birunya. Jika kalian pengumuman berkasnya itu melalui fakultas dan fakultas minta silakan asli itu, silakan berikan, gitu. Program Jawa ya, intinya Israel tidak diminta. Oke, lanjut Kak. nah mungkin sekedar tambahan ya. Jadi kakak tadi baru dapat info dari adik-adik ya. Dia dari tarbiyah, dari prodi matematik. Nah, jadi mereka itu sistemnya open recruitment. Kemudian mereka diseleksi oleh prodi, tapi mereka minta sertifikat organisasi. Nah, untuk menjaga-jaga ya adik-adik semuanya, jika ada organisasi silahkan ikut ataupun bergabung. Ya intinya kita untuk was-was aja. Tapi kalau dari BI itu sendiri, dari edaran UIN sendiri itu tidak ditentukan ya bahwa ada diminta sertifikat. Namun kembali kepada kebijakan akademik ataupun prodi masing-masing. Karena tahap awal ditegaskan sekali lagi bahwa yang menyeleksinya itu adalah pihak kampus sendiri. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Dari Rana juga ya. Kan ada yang surat tidak sebagai PNS atau sejenisnya, surat tidak menerima beasiswa dari instansi lain. Itu boleh nggak, Kak? Suratnya cuma berupa tidak menerima beasiswa lain. Dek, kita ikut ketentuan ya. Jadi di situ kan ada yang namanya tidak menerima, tidak terikat dengan instansi ataupun PNS, itu satu surat. Kemudian tidak menerima beasiswa dari instansi lain juga itu satu surat. Nah, jadi intinya di sini tidak ada satu surat merangkup dua hal, tetap beda hal, beda surat gitu. Shin mau tambah tentang ini? Ya, itu yang jelas yang surat yang dari UIN apa, BI itu harus isi. Nah, satu lagi itu saya pribadi ya, kami dari Saintek itu tersedia atau disediakan oleh pihak fakultas untuk form baru itu. Jadi saya roti kami sediakan, roti kami menyediakan form sehingga kami cukup isi itu aja. Nah, sisanya di fakultas lain saya kurang tahu, intinya usahakan kita buat. Kita ini, kalau bisa dibuat jangan enggak itu, lewat jaga-jaga itu, kita nanti justru lain itu nggak lewat itu. Jadi selama itu bisa diusahakan buat itu. Kan nggak capek aja buat surat, contoh internet banyak itu, jadi buat aja itu. Ya, saran saya buat itu. Itu jawabannya. Oke, Shin, terima kasih. Lanjut nih ada Muhammad Gina ingin bertanya langsung. Oke, Muhammad Gina langsung on-kan kameranya dan juga dimutkan suaranya, langsung bertanya singkat padat jelas ya. Silakan Muhammad Gina. Ya, udah kedengeran. Dengar. Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ginanjar dari YAI Cirebon ya, Bunga Bangsa Cirebon, Fakultas Wah. Hukum. Oh, jauh Selamat ya. datang di Aceh ya. Ya, ini saya sengaja gabung di sini karena pengen mengetahui tentang beasiswa. Sebenarnya di saya juga ada gitu kan, cuman saya bukan anggota Gembi juga kan gitu. Yang saya ingin pertanyakan, yang pertama itu apakah beasiswa di Gembi itu kita harus gabung ke Gembi? Yang mungkin tadi udah dijawab kan. Terus apakah semua beasiswa itu yang mengadakan dari BI itu apakah yang menyeleksinya itu pihak kampus, selamanya pihak kampus apa dari BI-nya gitu kan? Dari BI-nya, kalau saya dari BI berarti kan yang menyeleksikan itu kan BI. Kok kenapa dari pihak kampus membatasi gitu kan? Membatasi tentang beasiswa ini gitu. Dan tadi tentang tentang beasiswa yang tidak mampu itu yang saya masih beragu-ragu karena kan ini saya belum berpengalaman gitu kan.
apakah beasiswa itu identik kepada tes akademik apa ketidakmampuannya gitu kan. Apa ketidakmampuan kepada si mahasiswa yang tidak mampu, kok kenapa dari awal itu dites dulu, apakah dites dulu apa dipilih dari yang tidak mampunya dulu gitu. Kan itu kan banyak yang seleksi kan, kebanyakan yang saya alamin itu malah yang keseleksi itu banyaknya itu dari hasil tes, dari hasil akademi, bahkan yang kata-kata mahasiswa yang tidak mampu itu kebanyakan malah gugur gitu. Itu yang masih saya pertanyakan tuh gitu. Ya, terima kasih yang itu aja yang saya pertanyakan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih Muhammad Fajar. Baik, Shin, kakak berikan adik dulu kesempatan untuk menjawab. Oke, pertanyaannya saya bagus ya. Ya. Saya suka yang ini. Jadi, hanya saya pernah berjumpa ya sama orang yang dapat beasiswa sama bidik misi ini, bukan menyinggung bidik misi, dan saya menjawab sedikit. Jadi, bidik misi itu murni beasiswa bantuan pendidikan. Ini saya singgung ini sedikit dulu, sebelum kita bahas ke beasiswanya. Ini murni bantuan pendidikan dan itu murni untuk yang tidak mampu. Namanya bantuan pendidikan. Jadi, bidik misi itu adalah bukan yang mampu, yang mampu. Nah, beasiswa itu ada dua jenis, beasiswa kurang mampu, beasiswa emang nggak diwajibkan kurang mampu. Asal dia sama kalau ini nggak diwajibkan kurang mampu, otomatis emang akademiknya yang dilihat. Nah, secara ukuran akademik itu setiap pihak penyedia beasiswa bebas mau mengukur yang mana. Nah, ini sendiri mengukurnya itu salah satunya dari IPK. Saya tahu ini mensyaratkan IPK 3,00 untuk PTN dan 3,55 untuk PTN. Yang itu metode yang salah itu nggak punya hak, itu beasiswa orang yang sediakan, bukan kita yang sediakan. Kita hanya bisa mengikuti. Jadi akademik yang dilihat karena yang pertama 3,5. Nah, kemudian ada hal-hal lain yang mendukung sehingga di syarat itu banyak syaratnya. Salah satunya adalah akademik IPK 3,00. Kemudian aktif organisasi, utamakan yang aktif organisasi dan kegiatan sosial. Nah, kita pertanyaan tadi, kenapa nggak pihak media langsung yang kita kemudian pihak media langsung yang menyeleksi? Bukan. Mekanisme dari KBI ini sendiri itu adalah pertama ini. Ini saya jelaskan mekanisme dari seleksi dari KBI dari BI-nya ke kampus dan ke BI ini. BI menyurati pihak kampus. Di mana pihak BI misalnya, BI menyurati kampus, misalnya kita laksanakan kampus-kampus di sini adalah kampus UGM. Ini misal, sebagai contoh. Nah, BI menyurati pihak kampus dengan kata ini. Sehubungan dengan ini lebih baik ini dengan dibukanya beasiswa BI 2021 kami mintakan kepada pihak kampus untuk mengirimkan nama sebanyak misal 150 nama untuk kemudian mereka seleksi. Jadi di awal itu mereka yang minta nama sebanyak 150 nama mereka seleksi tahap wawancara. Jadi yang tahap pihak BI itu hanya seleksi tahap wawancara. Nah, di dalam selain itu juga mereka membebaskan kampus menseleksi mahasiswanya sendiri itu. Jadi nggak serta-merta kita bilang pihak ini buka wawancara, mereka langsung sendiri yang open recruitment enggak, tapi mereka tetap melalui kampusnya yang seleksi itu. Jadi mereka memberi mandat kepada kampus untuk mengirim nama sebanyak kuota yang disediakan. Nah, kemudian baru dengan ketentuan yang ada dari pihak BI, kampus dipersilahkan untuk melakukan proses seleksi. Nah, setiap kampus itu sendiri dibebaskan mau seleksi kayak mana, apakah mau open recruitment, yang siapa yang mendaftar nanti kampusnya seleksi untuk nama 150 TI. Paham nggak Muhammad Yanyan? Kita kampus itu meleksi open recruitment untuk kemudian dapat 150 nama TI yang diminta oleh pihak BI. Ataupun pihak kampus mau langsung berikan kuota, misalnya untuk fakultas FIP 15 orang, fakultas kedokteran 10 orang, itu dibebaskan sama pihak BI. Terserah mau kampus seleksi kayak mana. Yang penting pihak kampus butuh nama sebanyak pihak kampus, pihak BI butuh nama sebanyak 150 orang. Kayak itu. Jadi kita nggak bisa bilang kenapa beasiswa ini BI nggak seleksi sendiri, enggak, itu hak mereka mau beli kayak mana metodenya itu hak mereka itu. Jadi itu jawabannya kenapa kampus yang seleksi itu. Itu semoga menjawab pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan kedua ini gimana ya? Agak lupa. Terlalu fokus nih. Apakah harus menjadi bagian dari Genbi ya gitu ya Muhammad? Siap ya. Oh,
Ya Oh iya. itu namanya kami bilang, itu emang pihak BI sendiri bilang, di surat pernyataan awal, salah satu berkas, kita emang akan menandatangani berkas dengan kata-kata saya siap aktif di BNI. Jadi emang syarat dari BI ini wajib aktif di komunitasnya. Nah, sebagai info juga, komunitas BNI ini nggak open recruitment ke orang. Jadi komunitas BNI ini adalah komunitas yang bagi para penerima beasiswa. Jadi yang nggak dapat beasiswa BI nggak bisa gabung komunitas ini. Nah, artinya emang ini komunitas untuk penerima beasiswa itu, bukan komunitas untuk umum itu. Nah, kalau mau jadi anggota komunitas ini, ya berusaha dulu untuk jadi penerima beasiswa BI itu. Tunggu, Muhammad Nyanjar, ada yang belum dipahami nggak kira-kira? Oke, yang tadi paham ya. Ini kan ruang diskusi ya, Kang. Ya, Pihak. ya, silakan. Jadi tadi untuk masalah yang tadi udah jelas. Terus ada lagi yang saya tangkap itu tentang tidak menerima, bukan apa sih bahasanya tuh? Tidak menumpuk apa sih mengikuti beasiswa yang lain gitu. Itu harus ada keterangan surat. Nah, apakah keterangan surat itu bukti kuat bahwa sisi mahasiswa itu tidak mengikuti beasiswa yang lain? Apakah terdaftar, tercek, apa bisa bisa dicek gitu kan dengan surat itu? Kan bisa aja kan kita menggunakan surat itu bisa dengan mengada-ngada gitu kan. Kalau beasiswa kan ada yang beasiswa dari luar, yang dari Paham. kampus juga bisa gitu ya, Kang. Ya, benar, sepakat. Jadi ini ambil ringkasan ya, kita jangan jauh sebenarnya. Sebenarnya kita akan jauh dari pembahasan yang ini kita bahas. Kita hanya ingin fokus membahas kita lewat mensuaminya. Kita nggak malam ini nggak mau mempermasalahkan sistem yang ada. Tapi saya mau dapat jawab ini. Jika bukan dengan surat itu, mana lagi kita mau pihak BI itu mau salah satu untuk membuktikan bahwa kita itu nggak dapat beasiswa di tempat lain. Kayak mana ini? Jika bukan yang surat itu, mau dengan metode lagi, apakah mereka harus perlu langsung ke untuk survei? Mereka udah mau bantu kita, udah mau ini, masa mereka rekod-rekod untuk yang itu? Nah, jadi jawabannya itu semua kembali ke kejujuran kita. Dan juga mungkin di instansi kampus, kenapa itu? Di kampus itu makanya bilang wajib ada wajib tiga, wajib rekan tiga. Kenapa? Seharusnya kampus itu seharusnya ya optimalnya itu kampus punya basis data siapa-siapa mahasiswanya yang dapat beasiswa. Bagusnya, setahu saya Unsur punya itu. Universitas Syahwala punya basis data bahwa mereka itu udah dapat beasiswa ini. Jadi yang udah beasiswa lain langsung tertolak itu karena apa? Yang terima beasiswa ini. Jadi ketika ada beasiswa yang mensyaratkan tidak sedang menerima beasiswa ini, itu bagus dengan dimintanya surat tidak sedang menerima beasiswa. Kita yang bisa salahkan pihak BI. Tapi kalau saya pribadi, kita harus salahkan diri kita yang buat surat bohong itu. Satu, salahkan diri kita. Kita ada dosa, yang bohong, ambil hak orang. Kedua, kemudian kita pun ingin cari kesalahan, mungkin itu salah kampus. Kenapa nggak buat basis data bahwasanya ada rekapan data yang dapat beasiswa itu. Karena di roti kami sendiri ya, di roti kami emang tanya, kamu beneran nggak dapat beasiswa lain kan? Bisa dijamin kan? Kalau emang kamu dapat, bisa kami tuntut kan? Itu, jadi semua itu tergantung selektivitas dari kampus masing-masing. Kalau kami tanya itu, ketika kemudian tanya itu kita masih berbohong, ya itu resikonya ke depan ya nggak tahu kok terbongkar itu. Jika nggak terbongkar ya sama ya dia, saya menyinggung lagi anak ini. Jika nggak terbongkar, sama kayak anak ini sih buat surat kurang mampu foto rumah orang lain itu dapat beasiswa satu semester 4,2 juta. Sama asalnya, sama-sama berdosa itu. Jadi jawabannya itu kita nggak bisa salahkan pihak BI membuat itu. Karena memang itu salah satu cara terbaik untuk melihat rakyat sedang menerima beasiswa atau enggak. Jadi kalau masalahnya salahkan pihak kampus. Tapi saya rasa kampus nggak bisa salahkan sepenuhnya. Salahkan dia yang berbohong. Semoga menjawab ya. Iya, siap. Siap, siap, siap. Ya, makasih ya, Kak. Ya, Bang. Oke. Yo, salam dari Sama-sama. Cirebon ya untuk Ya, Aceh. salam kembali. Oke, siap. Shin bisa dibacakan deh soal selanjutnya tadi kakak terles. Aku saya lewat ini Kak, ini. Setelah dia saya Suci Biar Suci baca aja, Suci Ma. Oke, ya silakan setelah Shin. itu ya setelah ini. Oke. Pertanyaan dari Wiwi Pratiwi dari Win Araniri. Assalamualaikum Kak, mau nanya. Apakah kita bisa mendaftar beasiswa BI, tapi sebelumnya pernah mendapat beasiswa, tetapi beasiswa sebelumnya sudah dicabut?
apakah kita bisa daftar beasiswa BI atau bagaimana, Kak? Oke, Itu pertanyaan Kakak dari jawab ya, Wiwi Adik ya. Pratwi. Ya, langsung Oke, aja, Kak. terima kasih. Kita bisa mendaftar beasiswa BI selagi kita nggak sedang berstatus sebagai penerima beasiswa lain. Tadi kan ceritanya beasiswa yang kemarin itu kan sudah dicabut. Nah, otomatis kita nggak ada lagi hubungan atau ikatan dengan beasiswa yang lain, so bisa mendaftar beasiswa BI. Gimana? Terjawab ya? Jawab, Kak. Lanjut ya, Kak. Kita nih Oke, waktu lanjut. dalam malam Kita nih. next ya. Ya, mudah-mudahan aja. Dari Elisa Sitorus mau nanya, Kak, Ya. ini kan kuliah lagi sistem daring, Kak. Pastikan tuh berada di kampung semua. Dan ketika ada kegiatan Genbi itu bagaimana, Kak? Kalau mau ikut organisasi. Itu pertanyaan dari Elisa, nah. Oke, langsung kita jawab ya teman-teman. Jadi di kegiatan Genbi itu ya, Bank Indonesia sangat memahami ya bahwa sekarang keadaan lagi daring. Biasanya pihak Genbi akan diarahkan oleh BI untuk membuat kegiatan secara online. Baik itu webinar, sharing session, kemudian juga mungkin banyak kreativitas lain untuk proker-proker online. Nah, intinya ada inisiatif untuk proker online. Nah, jadi itu wajib kita ikuti teman-teman karena sudah diberikan inisiatif lain. Jadi tidak ada alasan bahwa kita tidak bisa aktif di Genbi disebabkan lagi corona gitu ya. Gimana terjawab? Nah, saya jawab. Oke, Nah, ini kalau bukan ini ya kesimpulan ya itu kita nggak jawab. Oke, kita lanjut ya. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya dari Linda Junianingsi dari Abulia Tama. Assalamualaikum, Kak, ingin bertanya, kalau jurusan kita tidak tertera di brosur, apa ada kemungkinan bisa lulus, Kak? Saya terima ya. kasih. Kemungkinannya bisa. Oh ya, silakan. Kemungkinan bisa, Dik. Langsung aja. Ya, kemungkinannya bisa. Seperti saya bilang sebelumnya, yang penting ayat itu diizinkan ikut dulu. Sama ayat yang ikut dan nama ayat dikirim. Ya, ini nggak semua yang tanya hal yang sama ya. Jurusan non prioritas atau prioritas ataupun diizinkan nggak diizinkan. Selama kampus kalian bersedia kirim nama kalian dan kalian sudah masuk ke tahap antrian wawancara, maka itu nggak lagi urusan dari nggak lagi urusan dan urusan. Dalam jurusan kalian itu nggak ngaruh lagi. Sekarang jawabannya itu lagi, apakah saya mampu membuktikan motivasi kalian itu benar atau enggak, dan apakah saya mampu menunjukkan bahwa kalian itu layak itu. Jadi kita sudah lewat tahap lewat tahap berkas, yang sudah dikirim nama kalian ke pihak BI, itu kalian sudah aman, nggak lagi urusan dengan jurusan kalian itu nggak ada hubungan lagi. Mungkin ada ditanya, kalau ada ditanya kenapa kamu pilih jurusan itu mungkin saya berarti nggak dapat pertanyaan itu. Ini semoga menjawab ya. Intinya di kampusnya mau kirim nama kalian enggak, kita nama kalian kirim, kalian aman itu. Lanjut Kak. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Rizky. Saya ingin bertanya, Kak, mengenai persyaratan berkas, yaitu tentang slip SPP. Di UIN dimintanya slip SPP semester genap, sedangkan saya belum membayar SPP semester genap. Apa saya dapat menyertakan slip SPP ganjil? Itu Saya jawabnya Kak ya. Ya, langsung, Dik, langsung. Oke, jadi saya bantu jawab. Ini SPP yang saya ambil berdasarkan tahun lalu. Tahun lalu, KTM dan surat keterangan itu dua hal yang diminta. KTM atau tanda mahasiswa dan surat keterangan aktif. Kenapa ini orang mikir ini sama, padahal ini nggak sama. KTM sama surat keterangan aktif itu nggak sama. Kenapa? KTM itu dari awal kita masuk udah ada itu. Kita kan tanda mahasiswa dari awal masuk udah ada. Sampai tamat kita masih punya itu KTM. Tapi surat keterangan aktif itu baru bisa dibuat oleh kita dapat SPP. Jadi kenapa syaratnya itu harus SPP genap? Itu sebagai bukti bahwa kalian akan lanjut kuliah di UIN semester ini. Bayangkan, kalian nggak kirim SPP yang semester genap ini. Tiba-tiba kalian nggak ambil kuliah, tapi kalian lewat dari family, itu sangat bahaya. Itu kampus mengantisipasi yang itu. Jadi jaminan bahwa kalian itu aktif di semester depan ya nggak lain, yaitu adalah slip bayar SPP semester terbaru. Semua jawab. Ya. Jadi intinya slip SPP ini sebenarnya hanyalah pengganti dari surat aktif kuliah itu. Jadi kalau dulu kami minta KTM dan aktif kuliah, tahun ini mintanya KTM dan surat slip SPP. Karena slip SPP itu sudah pasti sebagai bukti bahwa kita akan aktif di semester depan, akan aktif di semester genap ini. Soal jawab, jadi jawabannya nggak bisa semester aja, wajib semester genap. Oke lanjut Kak. Oke, kita next. Pertanyaan dari Nya Adila Amelia dari Unsia. Ingin bertanya, Kak, mau tanya, jika kita sebagai presidium atau anggota di organisasi lainnya, otomatis kita harus bagi waktu, sehingga membuat kita nggak bisa terlalu aktif di Genbi. Itu gimana ya, Kak? Apa penerima beasiswa BI harus keluar dulu dari organisasi di luar Genbi, agar bisa fokus di Genbi saja? Oke. Saya jawab saya. Langsung aja, Dik. Oke, jadi nggak ada hubungan
MI itu komunitas, bukan organisasi yang mengikat. MI itu komunitas kita membantu masyarakat. Kita nggak ada pencitraan sehingga MI itu nggak ada model-model kayak di organisasi yang harus buat foto dari dana, buat ini enggak. Kita nggak jadi politik. MI itu sangat dalam politik. Jadi MI itu sama yang emang sempat, itu ikut nggak sempat dan dengan alasan yang tepat itu boleh nggak ikut. Nggak sempat dengan alasan tepat. Jadi nggak sempat karena karena malas itu. Jadi jawabannya boleh yang nggak ikut. Kan nggak mungkin selalu nggak aktif. Kan nggak mungkin, pasti ada waktunya seperti itu. Ini bukan mau sombong, saya yang sampai 8. Saya wakil ketua 5 fakultas saintek ataupun di kampus saya BEM fakultas. Kemudian saya di MI sebagai sekretaris umum. Kemudian saya di komunitas luar itu ada di BM Ikan ataupun ikatan narkoba, kemudian ada di kabupaten. Intinya saya nggak mau saya banyak yang tapi saya bisa atur itu, kalau ada macam saya. Saya bisa bilang aktif di organisasi MI. Dan di organisasi insya Allah saya aman juga. Jadi intinya semua itu saya mampu manajemen waktu enggak. Nah, manajemen waktu itu salah satu kelebihan saya. Jadi saya harus punya itu sebagai penikmat informasi. Oke, sebenarnya Kak Suci kelewatan satu pertanyaan ya. Yang tanya ini di atasnya. Maaf kalau punya yang salah. Kak mau nanya lagi. Kalau misalnya kita dapat mensuami itu, apakah SPP kita naik atau bagaimana? BI dan SPP nggak ada hubungannya. BI beasiswa, SPP kampus. Jadi kampus mau SPP kita berapa sebenarnya 4 juta. Ya udah kita juta. Nah, BI itu cuma kasih uang kita 1 bulan itu 1 juta. Dalam artian sebanyak 12 juta. Dengan pembayaran itu 2 kali pembayaran. Di awal dapat sampai di pertengahan. Waktu yang dah diumumkan lewat kelulusan lewat tahap wawancara, itu biasanya nggak sampai sebulan dah cair uangnya. Sama di pertengahan hampir pertengahannya lah di bulan ke-6 saya dapat dari BI. Dan intinya SPP sama BI nggak ada hubungannya. Saya dapat uang BI 12 juta, saya mau bayar SPP dengan uang itu atau mau ngapain terserah. Intinya SPP tetap yang saya sudah ada saat ini. Jadi nggak ada hubungan yang lain dari SPP. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya biar umatnya aja Kak ya. Assalamualaikum Kak, ini bertanya apakah yang orang tuanya PNS boleh mendaftar Kak? Dan apakah ada kemungkinan lulus Kak? Ini jawabannya tergantung kampus. Nah, menurut saya yang tanya ini anak Universitas Syahwaya. Nah, as I know, sejauh yang saya tahu, as far as I know, USK boleh yang anak PNS. Jadi USK itu nggak mensyaratkan wajib dan mampu. Jadi, ketika yang dibolehkan, ini ya, dia itu semua punya tolak ukur. Dia kurang mampu. Dan dia punya kualitas sama seperti kamu. Sedangkan kamu itu kualitasnya sama dengan dia, kamu anak PNS. Secara logika, pihak media akan pilih siapa? Saya ulang ya. Kamu mampu, misalnya 60%. Misalnya kamu mampunya 60%. Dia mampunya 60%. Mampu namanya keilmuannya, wawasannya, pengalamannya 80%. Nah, sama-sama 80% ya. Tapi kamu dari PNS, sedangkan dia dari orang kurang mampu. Logika kita sendiri sebagai manusia yang punya hati nurani. Pasti akan melewatkan dia. Tapi ketika dia itu kurang mampu, tapi kualitasnya itu kurang. Sedangkan kamu itu mampu di keuangan juga secara wawasan dan pengalaman dan manfaat bagi masyarakat, kamu sangat bermanfaat. Jadi pihak BI akan pilih kamu itu. Jadi intinya semua itu punya tolak ukurnya. Dipahami ya? Itu kita nggak tahu seinti apa tolak ukurnya. Yang penting lebih ulang itu bayangannya. Itu ya. Jadi nggak ada alasan ketika kamu PNS yang lulus itu berkurang nggak. Tetap di kualitas kamu. Kalau kamunya berkualitas maka insya Allah lulus. Itu di USK. Di UIN kami ini nggak boleh. Di kampus lain saya belum tahu. Saya ingin tanya mengenai bagaimana perbedaan dengan respon pribadi dan motivation letter. Nah, respon pribadi, saya dibacakan tahun lalu kebingungan juga dengan ini. Tahun lalu saya juga dapat bahasannya. Setelah saya baca-baca di internet, respon pribadi itu sama yang TFP, sama yang kurikulum fikih, sama yang biodata. Kalau di UIN itu syarat utamanya, sama dengan itu. Jadi cukup buat respon TFP 1 sama motivation letter itu. Dan ini apakah betul jawaban saya ini atau enggak, saya nggak tahu. Yang penting saya sudah lewat tahun lalu itu. Paham ya? Saya sudah lewat dengan berkas yang seperti itu. Apakah emang betul respon pribadi itu sama dengan kurikulum fikih? Itu saya nggak bisa jawab 100% betul. Intinya itu yang saya pahami.
Oke, ini Kakak tambah aja deh ya, terkait dengan CV Ah. dan resume pribadi, itu kalau di brosur ataupun flyer Bank Indonesia, CV garing resume pribadi. Jadi CV itu sama dengan resume pribadi. Nah, kenapa di edaran UIN tiba-tiba ada resume pribadi atau motivation letter? Nah, sebenarnya Yang motivation hantar. letter itu pisah-pisah dia ya. Motivation letter sendiri, sedangkan resume pribadi itu adalah CV-nya ataupun biodata kita lah gitu. Next, pertanyaan deh. Yang mau tanya tolong ini dulu ya. Kalau emang yang mau tanya langsung, kasih tahu dulu, saya tanya langsung. Iya. Kami tahu urutannya. Kami baca sesuai urutan nih. Langsung Oke, di chat pertanyaan di selanjutnya. Dari Fatia Nurhanita. Oke. Yang kakak Suara, Dek, suara. Unmute tuh. itu udah dijawab ya. Yang punya Fatia Nurhanita. Langsung. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum tanya. Saya kan Kak Ibadah tentang masalah administrasi yang harus minta diikuti dan sebagainya. Jadi bagaimana apakah boleh tanggapin suratnya instan sebagai bukan soal boleh. Jadi boleh ayat yang dengan bagus, scan warna ya, kalau warna, kemudian Ya, biar Kakak bantu jawab ya. Kemarin juga Kakak kayak gitu Kak, pengalamannya ya. Pengalaman Kakak juga kayak gitu. Jadi suratnya itu dari kecil dan karena nggak terkejar, Kakak suruh minta bantu Mama untuk scan, kemudian sampai dikirim lewat email dan kemudian kita langsung print. Nah, adik-adik semuanya yang asli tetap harus dikirim. Kenapa? Mungkin karena ada waktu gitu ya, beberapa hari lagi. Nah, jadi kita bisa menggantikan scan ini dengan yang asli. Jadi scan ini cukup sebagai formalitas aja ketika seleksi di kampus. Nah, sedangkan yang untuk di BI sendiri nanti kita langsung gantikan gitu. Kalau misalkan kita dinyatakan lulus dan surat aslinya sudah di tangan, langsung kita ke prodi, kita bilang ganti Bu, ini yang aslinya gitu. Jadi biar lebih biar lebih terang dan kemudian biar lebih datanya biar lebih nampak lah gitu istilahnya ya. Mungkin gitulah. Next pertanyaan. Siapa nih? Assalamualaikum Kak, batas pendaftaran. Nah, masih ada yang bertanya tentang batas pendaftaran. Jawab Kak, jawab. Ya, langsung aja deh. Anak UIN ya, anak UIN. Aku saya usia tahu nggak cukup. Aku saya tahu, ada nggak info. Cuma intinya tentang batasnya itu update di kampus masing-masing gitu. Ya. Saya harus Intinya update. kan Nah, tapi untuk UIN sendiri saya bantu jawab. Untuk UIN sendiri itu masih berlangsung proses pendaftaran di mana saat ini itu sudah masuk seleksi. Mungkin sebagian kampus ada seleksi. Ada kampus, ada prodi yang udah ini ya, udah UTS kemarin. Ini ada prodi yang udah berarti masa seleksinya. Jadi sesuai fakultas, semua itu kembali ke fakultas. Itu. Sedangkan kalau sesuai jadwalnya di UIN sendiri, tanggal 22 adalah batas akhir pihak fakultas kirim nama. Baik-baik. Tanggal 22 udah hari Senin ini, hari 22 hari Senin kan? Hari Senin adalah batas terakhir pihak kampus. Pihak kampus, pihak fakultas masing-masing kirim nama ke pihak kampus sesuai yang dimintai. Apa namanya? Bukan di BI, di edaran rektor, BI kan ada 5, tapi kan ada kuota-kuotanya. Nah, itu batas terakhir pihak fakultas kirim nama. Sedangkan batas terakhir kita kumpul berkas ke fakultas ataupun ke Milo adalah tanggal 23, satu hari setelah itu. Jadi, apa batas daftarnya kami yang bisa jawab tergantung fakultas masing-masing. Fakultas kami sendiri dari saya dari sains dan teknologi, jurusan teknologi informasi. Nah, kami sendiri itu bisa sampai hari Senin ini masih bisa. Dan alhamdulillah ini WA kami itu welcome banget itu. Daftar silakan. Nggak fakultas sebagian fakultas itu. Oke, lanjut. Sedikit info ya untuk teman-teman yang ingin bertanya secara langsung kan itu bisa ini ya, bisa langsung di kolom chat, Kak, saya mau bertanya langsung. Jadi jangan dirahasiakan karena kita nggak tahu nih siapa yang cepat. Ya, langsung di kolom chat, Kak, saya izin bertanya langsung gitu aja ya. Ya, kita tahu itu. Kak Ian Hanida. Kak Ian Hanida aktif nggak? Iya, aktif, Bang. Mau bertanya ya? Atau Iya, mau bertanya kembali, Bang. Kembali. Coba ketik dulu chat ya, ketik dulu chat mau bertanya langsung. Jadi kami tahu urutannya. Terima kasih. Baik, Nah, Bang. itu selanjutnya, Dek, langsung. Apakah ada tips dan trik khusus agar bisa lolos beasiswa Bank Indonesia?
Nah, itu mungkin sudah kita jelaskan tadi ya serangkaiannya. Yang intinya berkas teman-teman dan wawancara sangat menentukan sekali. Nah, tipsnya apa? Jadi segala yang telah kita bahas tadi itulah tips khususnya ya teman-teman. Nggak ada trik lain. Intinya cara menjawab wawancara itu harus dengan bergairah, kemudian tujuan jelas, terperinci, dan kemudian juga berkas teman-teman harus sesuai kriteria. Jangan dibuat-buat sesuai yang saya tahu, tapi harus mencari referensi yang memang benar-benar terpercaya gitu. Itu atau kalau teman-teman mungkin bisa jadi telat masuk atau apa ya, trik khususnya ada kami bahas di IG Instagram Genbi Komisariat UIN podcast. Nah, itu lengkap semua tip dan trik khusus agar lulus beasiswa Bank Indonesia. Ada podcast. Ini ya, sebelum saya jawab pertanyaan ini, saya mau tambah sedikit, aku lupa nih. Kalian ini mau lamar beasiswa Bank Indonesia. Apa yang harus punya? Saya harus punya pengetahuan tentang Bank Indonesia sendiri. Karena wawancara itu akan tanya nanti mengenai apa yang tahu tentang Bank Indonesia. Logis kan? Masa kita pihak Indonesia mengasih kita beasiswa, kita nggak tahu siapa mereka. Logis nggak? Kita mau minta uang sama orang, tapi kita nggak tahu siapa orang yang kita minta itu. Jadi saya harus persiapkan ini, harus tahu apa itu Bank Indonesia, apa tujuan mereka, apa fungsi mereka, itu lima itulah. Ini saran yang saya itu. Karena logis sekali mereka tanya apa yang tahu tentang beasiswa Bank Indonesia. Karena itu mereka peninggalannya. Masanya mau lamar beasiswa tempat orang, kita nggak tahu siapa peninggalannya tentang mereka. Itu sebenarnya bukan tips itu. Itu emang kewajiban dari semua jenis beasiswa. Itu. Oke, lanjut ya. Itu aku lupa tadi. Tapi yakin ada info tambahannya ya. Memang yakin ya. Dan ini yang luar, ini ada info penting yang ini wajib disimak semua. Penting ini malahan ya. Itu yang paling penting. Langsung dari Bank Indonesia informasinya teman-teman. Jadi tunggu hingga akhir. Karena kami akan menyampaikannya hingga akhir. Di situ kita akan tahu siapa yang benar-benar komitmen untuk bisa lulus beasiswa Bank Indonesia. Oke, kita coba kasih izin ke Pak Ian Nurhaliza menanyakan langsung. Silakan Pak Ian Nurhaliza, buka kameranya, buka mic-nya. Silakan. Baik, Bang. Jadi saya ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan saya mengenai yang tentang slip SPP di semester 5 dan 6 itu, Kak, Bang. Ya. Jadi yang di pertanyaannya itu kan pertama dibilang semester 5 itu boleh saja ikut pengumuman yang di awal kan. Tapi kan katanya harus dapat SPP di semester genap. Jadi kan berkas kami ini udah kami buat semuanya itu seperti surat KTM-nya itu rata-rata udah menggunakan semester 5. Sedangkan di kampus kami kumpul berkas itu paling terlambat hari Senin, tanggal 22. Kan kalau kami mengubah lagi berkasnya itu kan tidak ada waktu lagi. Kan butuh tanda tangan dari pihak kampus lagi kan. Sedangkan kalau slip SPP-nya itu mungkin bisa kita bayar hari Senin, kita kasih slip SPP di semester 6. Itu bagaimana soal berkas yang udah terlanjur kita tulis di semester 5, Kak? Oke, saya coba jawab ya. Sebentar. Cuma ada sangat unik ya. Sangat. Oke, jadi jawabannya itu, misalnya ini kan minimal semester 4. Jadi yang buat semester 5 itu nggak masalah saya rasa. Itu sepertinya ya, yang saya yakin mereka nggak amat ya pun bagian semester itu hanya penelitian mereka. Nah, kalau slip SPP itu wajib diubah. Jadi kalian hari Senin ini langsung bayar SPP dan ubah berkas kalian segera ke pihak MOI itu. Nah, namun nih, kalau seandainya bisa diubah lagi, ini kan ya. Tapi jawaban saya keyakinan saya sangat yakin dengan itu, itu nggak ada masalah. Tapi kalau memang sempat yang memungkinkan, bisa diubah juga itu, ubah ke semester 6. Tingkatan yang kuliah saat ini. Itu kalau mungkin dan memang memungkinkan silakan diusahakan. Tapi kembali ini jawaban saya itu, keyakinan saya yakin boleh nggak masalah dengan berkas yang ada. Kembali ini notnya kok bisa diusahakan ubah gitu. Ya, semoga dijawab ya. Tapi terus SPP wajib ya, SPP wajib segera berbaharui. Karena itu bukti kalian akan aktif di semester depan. Oke, Kak, selanjutnya Kak. Oke, selanjutnya terkait CV. Apakah ada formatnya dan untuk from biodata yang di-download dari link Genbi UIN ini apakah harus dilampirkan juga atau itu sama dengan CV? Oke, di sini kan Kakak coba jawab deh ya. Oke, Kak. Oke, jadi yang pertama terkait dengan
biodata ya. Biodata yang di-download ataupun yang tersedia di link Genbi itu wajib dilampirkan. Nah, kemudian CV juga wajib dibuat. Kenapa gitu? Karena yang CV ini kan tercantumnya di edaran kampus, sedangkan aturan di beasiswa di Bank Indonesia sendiri, di dalam Perpres Beasiswa Bank Indonesia kita itu harus ada biodata yang formatnya langsung di link Genbi itu sendiri, dan kemudian itu CV. Jadi CV biodata itu beda-beda ya teman-teman, harus ada 2 surat kayak gitu. Nah, CV ini sama aja seperti resume pribadi. Intinya CV sama biodata yang format dari Genbi itu wajib disertakan gitu. Tidak ada Jadi sama, beda-beda. kalau saya simpulkan yang biodata Excel itu kayak formulir lah misalnya. Itu namanya formulir pendaftaran. Saya bilang kita simpulkan lah itu. Kalau yang resume atau CV itu emang CV kita. Awal saya nggak tahu CV atau apa semua lah. Kalau bahasa asalnya nggak usah datang beasiswa. Masa udah bukan lewat CV yang nggak tahu itu bahasanya. Jadi itu dari internet apa itu CV. Nah, dari format. Jadi dari jawab dua hal saja. Formulir yang dari A1 itu, formulir A1 itu hal saja, yaitu formulir pendaftaran. CV hal saja. Jadi format CV itu bebas. Saya boleh pakai CV yang model format biasa, CV yang emang desain yang zaman-zaman sekarang bebas, dia boleh. Nah, isi format CV itu sendiri saya pribadi ya. Kalau bebas Indonesia, saya isinya itu identitas singkat, misalnya nama, tempat tanggal lahir, umur atau nomor HP ya. Terus satu, kemudian riwayat pendidikan, kemudian ada pengalaman organisasi punya saya. Jadi nggak mesti sama pengalaman organisasi, prestasi dan kemampuan. Punya saya, isi punya saya, punya saya. Kalau ada mau mempersingkat lagi yang menurut orang lebih penting, kayaknya prestasi nggak penting ya di CV. Ya udah nggak usah buat itu. Ya boleh ikut format yang mana aja. Itu ya, semoga menjawab ya. Kemudian ini udah habis ya. Saya mau tanya ini, silakan. Kalau yang belum paham, silakan tanyakan. Mungkin ingin bertanya secara langsung boleh ya, silakan disampaikan di chat Zoom. Karena kalau memang nggak ada lagi, kita akan tutup dengan info dari BI dan juga kita ini itu. Karena memang udah malam juga kan. Ya. Ada? Jawab, kalau nggak ada, silakan jawab. Nggak ada itu, biar kami nggak omong, nggak ini kan. Mungkin kita nanti aja dokumentasi ya di akhir acara. Jangan lupa absen, nanti akan dikirim link absennya sama panitia. Karena nanti teman-teman juga akan diberikan sertifikat sebagai peserta ya. Ini absen. Oke, ini kesalahannya ya. Ini yang luar nggak ada info dari BI langsung. Tadi kan termasuk beruntung masih bertahan sampai sekarang. Ya nggak, Kak? Oke. Saya masih Udah dikirim linknya, Dek, link absen. Jadi yang luar, absen kalau yang keluar saya lebih ikut malam ini. Saya itu info termasuk sangat penting. Ini misalnya ini ternyata untuk ini sama-sama tidak memiliki hal lain, maksudnya bisa dari dua ya, Kak. Kakak saya menjawab. Ya, Dek. Izin Apa yang tanya bertanya. tuh? Surat pernyataan aktif Genbi sama surat tidak menerima beasiswa dari pihak lain, itu suratnya dipisah jadi 2 ya? Iya, benar Dek. Jadi surat aktif di Genbi itu memang ada disediakan formatnya, dan di situ ada, kalau tahun kami kemarin itu disuruh tambahkan materai 6.000. Jadi di situ kita tanda tangan, dan kemudian surat aktif surat tidak menerima beasiswa lain dari ya. Nah, ada 2 surat. Jadi surat aktif di Genbi itu ada formatnya dari Genbi langsung. Kemudian surat tidak menerima beasiswa lain itu juga ada formatnya gitu. Jadi intinya kedua surat ini pisah-pisah, enggak gabung ya. Surat Genbi lain, kemudian surat tidak sedang menerima beasiswa lain juga itu beda lagi. Gitu. Intinya sama. Intinya berbeda. Oke. Coba ya, ini mau survei sedikit tuh. Yang di sini ini berapa orang yang ikut MSPWI? Jawab aja di ya, saya ikutnya. Pakai materai. Saya pribadi ya, ini saya menjawab ya. Saya pribadi yang dari kami Fakultas Sains dan Teknologi dari UIN itu malah nggak disuruh buat pakai materai.
kami cuma yang diminta IPI itu di formulir di form A1 Formulir. itu. Formulir A1, kami di tempat lain nggak minta materai. Nah, ketika kemudian ada fakultas yang minta, kita ikutin jalur itu. Ikutin mana fakultas yang minta. Jangan hanya mau hemat itu, justru nggak lewat berkas itu. Itu oke, nanti 3 orang katanya. Agam alumni dari fakultas dari kampus apa? Agam Tarun Aruna ya. Oke, anak USK semangat. Ini Anak USK waktu itu penasaran kami juga. saya ya mungkin dia mau dengar wawancara anak USK jawab nih. Kita untuk private jet. Kak, tapi Oke, belum bisa. semoga yang Iya, ini baru anak ini. ini masih bisa ya, semangat ya. Kami sangat berharap ayah lewat. Karena dengan insya Allah dengan ayah lewat itu kami yakin ayah orang yang berkompeten. Karena ayah sanggup bertahan yang banyak peserta ini ayah masih sanggup bertahan itu. Jadi kami sangat berharap ayah semoga lewat. Tapi harapan yang terbesarnya Pratiwi ya. harapan terbesarnya jangan setelah lewat ayah itu nggak berguna. Itu bahasa asalnya. Jangan lewat ayah itu nggak berguna bagi masyarakat. Mungkin ayah kasih kesempatan lainnya itu. Nah, cara berguna bagi masyarakat dari kami ini lah arti tentang MI. Karena semua kegiatan MI itu pasti untuk kepentingan masyarakat ataupun lingkungan ataupun alam semesta itu. Nggak ada kegiatan MI itu untuk kepentingan perorangan nggak ada. Semua kepentingan bersama itu. Jadi ya ini sini akan ini akan apa ya akan bermanfaat bagi masyarakat. Terus itulah, inilah kekurangan di UIN ini. UIN itu emang infonya agak tertutup, jadi harus panci dari info lah itu. Cara lain itu. Fakultas langsung. Tanya, tapi ini aku nggak Kakak tahu ya. juga mau berpesan ya? Gimana ya? Saya semangat banyak anak UIN-nya semangat ya semoga lewat. Sangat berharap ayah lewat. Mau pesan apa ya? Silakan. Anas. Enggak, ini yang enggak yang itu ada yang mengakui bahwa saya masih semester 2 gitu ya. Nah, itu untuk adik-adik yang masih semester 2, semester 3, kalian dari sekarang preparekan diri untuk mendapatkan beasiswa di kayaknya sangat bagus. Kayaknya sangat bagus kamu ikut sekarang dengan itu dah. Saya yang belum punya pengalaman yang bisa mulai. Nggak, aku saya nggak ikan maaf ya. Saya ikan yang penting itu berguna bagi masyarakat. Contoh ikut dari mana? Ikut yang kampung yang berbau kemasyarakatan dan sosial ikut. Nggak mesti organisasi, nggak wajib organisasi. Tapi bisa organisasi, nggak bisa organisasi. Dengan organisasi itu yang pasti akan aktif. Akan ada itu yang berbau sosial itu. Oke, yang ini nggak? Semester 3 mau masuk semester 4 istilahnya kita buat semester 3 atau 4. Nah, semester 4 ya, ini kan kita mau masuk semester 4. Ini UIN kan? Pasti semester 4 sekarang. Ini semua buat semester 4 ya. Semester 4 semua. Kami awalnya semester 3 ada dibukanya itu waktu emang masih di semester 3. Kita ada juga semester 3 gantian. Nah, ayah ini mungkin ada COVID ya, dibukanya agak sedikit. Sudah mau masuk semester genap. Jadi buatnya semester genap. Itu. Pertanyaan lagi silakan ya, sebelum kita tutup dengan apa yang ingin kami sampaikan terkait info dari BI. Ini deh, sambilan kita tunggu mungkin bisa orang ini bisa siap-siap untuk buka kamera semua biar kita dokumentasi dulu. Oh ya, saya kerjasamanya ya, buka kamera semua ya. Takut nih. Kalau buka kamera kawan kami mau dokumentasi. Mahatnya, sangat pamatnya, ini fokus simak, mantap. Mahatnya, boleh bantu jawab? Halo, ya. Dari jurusan apa? Jurusan Ilmu Perpustakaan, UIN Arandili. Tahun ini enggak? Insya Allah nanti kita lobby dulu, Bang, kalau lewat. Ya. Insya Allah bisa. Niat yang bagus, insya Allah berhasil. Ini yang Politeknik Aceh, Muhammad siapa nih? Muhammad siapa nih ya? Muhammad Akbar Al-Halis. Kau buka kameranya dong. Semua buka kamera lu. Intinya ya teman-teman sekarang di UIN Arandili lagi diproses ya pemberkasan. Jadi teman-teman yang belum dapat info langsung besok hari Senin ya, besok lusa kunjungi prodi ataupun akademik fakultasnya biar tidak ketinggalan info. Nah, ini nggak yang mau bantu buka kamera bentar? Tolong bantu buka kamera bentar. Kami mau ambil screenshot.
biodata from A1 yang tanda tangan kita sendiri kan. Tapi saya ada baca surat pemberitahuan yang dari rektor, biodatanya harus ada tanda tangan dari Kaprodi. Oke, saya banyak ya. Sementara, Jadi, mm-mm. yang biodata form A1, saya tahu pihak UIN lupa atau enggak, harusnya itu aja. Oke, pengumuman MI-nya. Intinya pihak UIN lupa. Hanya biodata yang UIN maksud itu adalah biodata kita emang TV, yang biodata yang UIN maksud itu adalah TV. Tapi form A1 itu nggak ada yang upload di atas materai 6.000. Itu punya tahun lalu. Apakah tahun ini update ke materai 10.000 atau apa? Berarti info yang tahun 6.000 tetap. Jadi jawabannya yang upload itu hanya form A1 Excel itu. Tapi yang CV kita itu harus melalui upload ini. Yang jawab ya. Yang lain aku ambil nggak ada lagi nih. Nggak ada lagi kita ambil dokumentasinya ya. Oke. Yuk, sekarang mau senyum mau nangis tanya. Waktu yang ketiga saya insert. Tiga saya bilang lagi ya, saya mau senyum juga. Boleh ya? Jadi 1, 2, 3-nya saya insert. Nggak saya bilang ya. Saya bilang. Satu, dua, mute. Satu, dua. Lagi ya. Mau buat gaya apa salah? Mungkin mau buat gaya apa ya? Kalau kami gaya MP ini. Yuk buat gaya ini yuk MP ya. Semoga jadi anggota MP ke depan. Jadi nggak apa ya? Nggak kesulitan buat gaya MP besok. Nggak tahu gayanya. Gitu. Ini namanya semangat MP ini. Oke ya. 1, 2. Saya belum insert yang slide kedua, hanya ada 2 slide. Jadi yang slide ini. Saya kan nggak tahu di mana letaknya kan, apakah di slide kedua atau ke 1. Jadi tetap dengan gaya yang sama walaupun nggak masuk kalian. Paham ya? Saya ada 2 slide nih. Oke, dengan gaya biasa dulu. 1, 2, 3. Dan 3 ada saya nggak ada di situ. Oke. Ini buat gaya, ini saya nggak ingat di sini nih. Makanya saya bilang sampai 3 ya. 1, 2, senyum. 1, 2, 3. Oke, mungkin setelah rekomendasinya, misalnya mungkin mau ini, mau closing statement. Ini kan langsung closing statement. Jadi sebelum kakak yang sampaikan, mungkin dari adik dulu deh. 5 menit ataupun maaf 3 menit aja ya hemat waktu. Ya 3 menit ya, misalnya 5 menit. Oke, alhamdulillah sejauh ini kita sudah menuju di penghujung acara kita. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak. Semoga apa yang kami sedikit sharing bermanfaat kawan-kawan. Kami sharing berarti kami sudah tahu segalanya, tapi kami bersharing namanya sharing apa yang kami rasakan itu. Jadi jika kemudian ada kesalahan info itu murni dari saya kemudian emang kesalahan info dan tidak sesuai dengan kampus MSC itu murni dari saya. Saya mohon maaf dan harapannya saya berharap semoga semua kawan di sini jadi penerima beasiswa BI 2021 yang kemudian di tahun depan dapat bergabung bersama kami membantu masyarakat berpartisipasi dalam masyarakat menjadi orang yang bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara ke depannya. Akhir kata, saya mohon maaf. Semangat berjuang, semangat kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk sekretaris saya Tengku Muklusin ya. Jadi beliau teman-teman sedikit info ya, beliau ini seperti yang disampaikan tadi aktif di organisasi tapi di Genbi juga luar biasa. Nah teman-teman sedikit info ya. Sedikit info ya teman-teman bahwa tahun ini Genbi Komisariat UIN Araniri mendapatkan prestasi terbaik lah ya. Jadi kita adalah kampus terbaik di antara 7 kampus Genbi di Aceh. So teman-teman saya harap penerima beasiswa tahun depan ya dari UIN Araniri ya istilahnya ya. Semua bisa mempertahankan prestasi ini ya. Amin. Aku tambah ini. Ini kami sebagai pengurus Genbi UIN berhak itu. Nah, ketika kemudian di sini anggota dari USK, saya harus punya semangat yang sama. Anak politeknik ya, anak politeknik nih, politeknik, Unaya dan sebagainya. Saya harapannya juga oleh abang ini kami kan wajar ya. Saya jangan tersinggung pula. Kami wajar berharap hal yang
yang itu adik kami itu. Jadi mohon maaf ya, kemudian saya merasa apa yang cara promosi kami nggak itu. Jadi ini acara utama kami sampai selesai, itu saya untuk semua. Tapi kami ini berharap ya adik kami semoga mampu mempertahankan prestasi. Jadi tahun lalu itu, tahun kami itu dapat prestasi ini kami saya prestasi itu hal baru. Omset terbaik, penampilan terbaik, jadi itu info ini. Harus lewat yang penyebab BI. Ada itu nanti kita dapat itu nggak hanya uang tau, kan dapat namanya leadership camp. Leadership camp itu ada di tingkat daerah dan tingkat nasional. Tingkat daerah itu pasti semua merasakan. Lewat manajemen BI pasti merasakan tingkat daerah. Tingkat daerah itu nggak ada seluruhnya. Nah, di tingkat daerah itu ada agenda. Jadi penampilan setiap omset. Penampilan setiap omset, apakah itu mau nampil nari, nampil seni, nampil lagu-lagu dan sebagainya. Intinya setiap omset. Nah, tahun kita dapat omset terbaik. Yang itu dari program kerja yang dibuat. Jadi program kerja yang banyak, yang berkualitas dan sebagainya itu akan menjadi omset terbaik. InsyaAllah. Kemudian penampilan terbaik ya yang waktu acara itu kelihatan leadership camp tingkat daerah. Dan kemudian ada lagi penampilan terfavorit ya. Terfavorit tahun ini didapatkan oleh anak usia. Jadi selamat anak USK ya. Saya juga dapat tahun ini. Nah, info lagi, leadership nasional itu hanya orang-orang khusus yang dapat itu. Jadi, semoga orang-orang jadi orang yang ikut nasional. Kalau seluruh leadership nasional, kita langsung diterbangkan ke Jakarta dan menikmati main di Ancol gratis, semua gratis. Naik pesawat juga. Itu yang nggak pernah naik pesawat. Oke. Lanjut intinya itu ya. Itu yang itu saya harus punya semangat. Itu saya semangat ke depan. Saya lewat hari ini. Terus akhirnya lagi, satu nih, aku alhamdulillah aku bangga dengan ini kan. Selamatnya empat yang punya sekret. Jadi alhamdulillah kita UMIN mampu tahun ini merealisasikan sekret. Jadi ke depan adik-adik yang tahun 21 alat buat sekretnya. Sekretnya di kantor itu PKM mahasiswa UMIN ini. Nah itu. Jadi saya manfaatkan sekret itu untuk hal-hal positif. Sekretnya mewah loh, ada kipas angin, ada aman pokoknya. Kami lebih semua. Jadi tahun kalian harus memanfaatkan sekret itu ya. Jangan sampai nggak berguna. Itu prestasi kami itu. Karena nggak ada sebelumnya. Nah, lanjut Kak. Untuk info yang dari BI-nya. Oke, ini terkait info dari BI deh ya. Sebelum Kak closing statement, mungkin Kak sampaikan ini dulu ya. Ya. Oke, baik adik-adik semuanya ya. Sebelum penutupan ataupun closing statement, jadi ini ada satu informasi besar di mana adik-adik semua di sini harus tahu. Maka beruntunglah adik-adik yang masih bertahan hingga jam segini ya, karena kami akan memberikan informasi besar yang langsung informasi ini dari Bank Indonesia itu sendiri. Nah, jadi dari Bank Indonesia ataupun yang diadakan oleh Genbi Aceh, yaitu Genbi tingkat provinsi ya, bukan Genbi Komsat, itu ada sebuah acara khusus tentang kebanksentralan dan sosialisasi beasiswa Bank Indonesia. Nah, itu langsung disampaikan oleh Kepala Bank Indonesia serta stafnya. Nah, di situ kita sebagai awardee ataupun calon awardee penerima beasiswa Bank Indonesia ini diwajibkan untuk ikut. Nah, teman-teman kalian harus tahu bahwa nanti yang menyampaikan materi itu langsung oleh pihak BI, pihak yang mewawancarai kalian. Nah, mungkin nanti akan lebih spesifik lagi karena kita nggak akan tahu sistem wawancara pengalaman kami itu akan sama dengan sistem wawancara di tahun ini. Makanya nanti terkait info tentang kebanksentralan ataupun selanjutnya yang diadakan oleh pihak BI itu sendiri akan kami sampaikan di grup peserta. Jadi teman-teman tetap stay tune ya di grup peserta dan jangan sampai ketinggalan info. Baik, aku tambah ini. Aku tambah ini. Ya, silakan nih. Hanya satu orang tahu. Dan ini mau tambah nih. Ini info dari salah satu pekerja IPI. Nah ya, info dari salah satu orang yang kerja IPI. Bukan info resmi dari IPI secara lembaga. Bisa bedakan nggak? Kalau lewat salah satu, bisa bedakan nggak maksud saya? Ini info, misalnya IPI itu kan ada orang kerja yang kenal sama kami itu. Nah, info dari beliau, kegiatan yang nanti yang dibuat oleh DPD, jadi kami ini tingkat omset, ada tingkat DPD, tingkat Acehnya. Ada kegiatan yang kembali tertunda, ada RI, ada beberapa kesalahan teknis, dan dibuat di depannya. Di depan insya Allah kalau nggak salah ada 24, itu RI. Nanti diupdate lagi infonya. Nah, itu adalah hal yang menjadi salah satu tolak ukur yang itu layak dapat manajemen BI atau enggak. Tapi ini bukan info resmi, artinya bukan memang lembaga BI bilang ini resmi nyatakan bahwa yang nggak ikut kegiatan ini nggak lewat mahasiswa enggak. Tapi
itu info implisit. Karena info tersembunyi dari salah satu pihak BI yang kerja BI-nya. Semoga dipahami ya. Ini bukan info lembaganya, ini ada isu-isu sebagai kawan, ini langsung info dari lembaga BI-nya. Enggak, tapi orang dalam misalnya, info dari salah satu kerja BI. Paham nggak? Kalau ini jawab salah satu. Paham nggak maksud saya? Mungkin Paham. kita ingin menegaskan aja sih, Dek ya. Nah, ya, jadi Nah. bukan info resmi yang ada edaran bahwa siapapun yang ikut kegiatan selanjutnya ini akan lulus total, enggak, teman-teman. Tapi ini lebih kepada info yang kita ketahui secara diam-diam, dan yang kedua, untuk teman-teman ikut atau enggak itu juga kelebihannya, keuntungannya itu teman-teman sendiri. Kenapa kami sangat mewajibkan info ini? Karena yang jelaskannya itu langsung pekerja ataupun yang berstatus nanti sebagai pewawancara kalian. Seperti yang saya sampaikan tadi, tidak menutup kemungkinan bahwa sistem wawancara tahun ini akan berbeda dengan pengalaman kami. Bisa jadi tahun ini akan berbeda, otomatis kalian harus selalu update info, salah satunya dengan mengikuti acara yang adakan oleh Bank Indonesia dalam waktu dekat inilah gitu istilahnya. Nah, mungkin semoga teman-teman dapat dipahami ya. Jadi nanti jangan sampai salah paham, udah keluar nanti bilang bahwa ini dari info resmi dari Bank Indonesia, nggak diumumkan secara resmi. Tapi kami mewajibkan demi keuntungan teman-teman sendiri gitu, agar update selalu infonya terkait dengan lulus beasiswa Bank Indonesia. Nah ya, sekali lagi ya teman-teman, kami menceritakan berdasarkan pengalaman. Kita tidak tahu sistem ke depan gimana, intinya yang kami dapatkan seperti ini. Jadi teman-teman nanti harap memaklumi dan harap istilahnya mengotak-ngotakkan ilmu ya, pengetahuannya, jangan disatuin hingga terjadinya kesalahpahaman. Nah, itu yang terpenting. Semoga dapat dipahami. Oke, mungkin itulah akhir dari ada yang mau ditambahkan lagi, Dek? Nggak ada? Nggak disampaikan sih, aku pengennya salah satu yang udah ikut nih, mau kasih pendapat. Seberapa manfaat sih info ini, kami evaluasi ke depan, apa yang kekurangan kami atau apa itu. Nah, tanya itu. Salah satu yang mau ngomong apa. Kami nggak akan, apa nih sindongnya, kami bilang kami nggak. Ini emang evaluasi kami, serius, ini kami minta. Keluar aja, kalian kurangnya apa itu. Ya, yang dari luar Aceh juga boleh, dari Cirebon, Kang ya. Evaluasi dari kegiatan kami, bukan evaluasi KPI-nya ya. Evaluasi kegiatan kami malam ini. Gimana letak yang kurangnya, dan kami ke depan bisa memperbaiki ini. Mohon ya. Ya sama ya. Ya, saya jika nggak ada mau jawab. Siapa aja boleh, nggak usah takut. Saya nggak, Enisa terus atau siapa nih yang buka Amela nih. Seperti yang tadi ya, kita ini sharing session, diskusi ya, bukan acara resmi. Kami ini bukan orang yang sempurna, ini kami butuh koleksi juga. Ada nggak kekurangan kami, ataupun apa salah, kalau nggak ada, atau gimana sih? Bukan nggak mesti kritik. Kalau mau asli, alhamdulillah ya tanya boleh. Intinya kami mau dengar itu. Pesan, testimoni kalau salah atau kritik silakan. Enisa terus silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini beri saran gitu kan, Kak? Iya, silakan. Elisa mau beri saran bahwa ini kalau acara gini maunya jangan malam. Soalnya kan butuh waktu lama gitu. Jadi kalau jam segini itu udah waktunya tidur. Jadi makanya ada yang mungkin karena sudah ngantuk atau apa, jadi ini keluar gitu. Kalau mungkin bisa dibikin di siang hari atau di pagi gitu atau sore gitu, Kak. Sekian. Oke, terima kasih Elisa ya. Salahnya benar, kami sepakat. Kami yang berusaha lebih cepat lagi malahan. Ini kami membela ini ya. Emang ini nggak efektif dari mana, tapi mereka jam 8 itu paling cepat di daerah Aceh. Karena kan setengah ini ke malamnya, ini mau ambil dapat buat malam. Ya, di Aceh itu cepat kan jam 8, sepakat ya. Masa kita buat setengah 8 kan nanti bahasa gitu. Jadi, nah, kenapa kami buat malam ini? Karena malam ini waktu yang ada. Karena setelah ini kan besok udah hari Sabtu. Minggu lagi waktu kalian tuh untuk siap meeting. Kalau sebenarnya kami buat acara ini bukan di hari ini. Kami buat acara ini di hari Rabu. Rabu kan? Rabu. Kami buat acara ini Rabu dan itu pagi pagi hari. Jam 11. Kalau nggak 11, setengah 11. Itu. Jadi rencana kami rupanya ada satu hal yang buat kami nggak bisa buat di jadwal itu. Kami yang kasih tahu alasannya, pokoknya kami yang bisa buat di jadwal itu.
dipahami ya, bukan omongan kami buat di malam hari, tapi mengingat waktu yang tersisa emang harus buat sesegera mungkin. Jadi setelah ditundanya di hari Rabu itu, kami terpaksa cari jadwal lain. Nah, dengan menyesuaikan dengan teman ini juga, kemudian kalau misalnya di hari lain nggak bisa, kayak ini, jadi terpaksa buat di malam ini. Intinya yang saya tahu kami rencana buat itu di hari Rabu jam 10:30. Tapi sarannya sepakat ya, memang nggak bagus buat di malam dengan durasi lama ini. Oke, makasih dari saya. Yang lain juga ada satu dulu. Iya, Saya Kak. saran itu di waktu oke, kami nggak bantah. Yang ini, yang kami nggak bisa bantah itu. Tahu nggak? Ini kan emang kami yang kasih alasan. Ini yang kekurangan atau apa atau terserah testimoni. Nggak mesti yang bisa. Yang lain mungkin yang mau. Tapi kalau emang nggak ada ya, banyak ya. Ini ada ya, saya mohon nih. Kalau ada satu yang mau kasih testimoni saya atau titik atau apa aja. Nggak ada yang ini. Halo, ada kah? Ya, tolong Oh, nggak. teman-teman yang dari UIN atau di mana aja ketika jumpa kami bisa ditegur-tegur sapa lah ya. Ya, Maksudnya kenapa? jangan ada istilah. Aku kenal, Ini kakak masa udah nggak kenal? alumni. Ini aku mudah kenalin ya. Misalnya mungkin bentar lagi nggak ada lagi Iwin. Oh ya, info nih. Misalnya nih udah dikasih lo ke SH. Keren kan? Anak-anak MI itu pandai-pandai loh itu. Jadi cepat-cepat sama Kak Musana ini udah SH sekarang. Jadi sebenarnya dia itu dan saya bilang dia ada UIN. Dan saya uang ya, yang UIN ya. Ya. Pada dasarnya saya pasti juga akan lulus. Amin. Semoga kita semua cepat lulus ya. Oke, berarti ada ngayaan ya. Kita tunggu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mungkin betul-betul ngayat. Saya tanya lagi. Nanti saya tutup. Nanti ada tambah ngomong. Itulah. Sesi itu butuh banyak untuk ngomong itu lah. Saya pun memang suka ngomong. Saya siap